Ibuku dihina keluarga besar suami karena lumpuh dan dianggap tak selevel dengan mereka. Namun mereka tidak tahu jika ibuku adalah CEO kaya raya tempat mereka mencari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Indira, dan aku selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari gemerlap harta atau status sosial, melainkan dari ketulusan hati dan penerimaan. Prinsip ini adalah warisan tak ternilai dari ibuku, Wulan. Sejak aku kecil, ibu selalu menjadi mercusuar bagiku, membimbing dengan kebijaksanaan dan cinta kasih tanpa batas. Kehidupan kami mungkin tidak selalu mudah. Saat aku berusia 10 tahun, sebuah kecelakaan tragis merenggut kemampuan ibu untuk berjalan. Spinal cord injury yang dialaminya membuat ibu harus menggunakan kursi roda. Namun, insiden itu tidak sedikit pun memudarkan semangatnya. Justru sebaliknya, ibu seolah mendapatkan kekuatan baru. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Dia belajar beradaptasi dengan cekatan, mengurus kebutuhannya sendiri sebisa mungkin, dan bahkan masih bisa tersenyum lebar menatap dunia. Bagiku, ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sosok yang lebih dari sekadar penyandang disabilitas, seperti cap yang seringkali diberikan masyarakat. Yang orang lain tidak tahu dan yang bahkan aku sendiri baru pahami sepenuhnya bertahun-tahun kemudian, adalah bahwa di balik kesederhanaan dan ketenangan ibu yang duduk di kursi roda, tersembunyi seorang wanita yang memiliki daya pikir luar biasa dan jiwa bisnis yang tajam. Ibu adalah pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan konsultan finansial yang dirintisnya dari nol, jauh sebelum kecelakaan itu. Bahkan setelah kecelakaan, dengan segala keterbatasannya, ibu masih mengendalikan roda bisnis raksasa itu dari balik layar. Dia memiliki tim yang sangat loyal dan profesional, yang sepenuhnya percaya pada visi dan kepemimpinannya. Ibu tidak suka publikasi, tidak suka pamer. Baginya, pekerjaan adalah pengabdian, dan kekayaan adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan untuk diagungkan. Kami tinggal di rumah yang nyaman, memang, tapi tidak mewah mencolok. Pakaian ibu selalu sederhana, tanpa merek-merek mahal. Dia ingin aku tumbuh menjadi pribadi yang membumi, tidak silau harta. Kehidupanku berjalan tenang hingga aku bertemu Dion. Dion adalah seorang arsitek muda yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan properti terkemuka di Jakarta. Dia tampan, ramah, dan punya pembawaan yang menyenangkan. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis yang kebetulan aku hadiri untuk menemani salah satu klien kecilku. Dia langsung tertarik padaku, dan aku pun merasakan getaran yang sama. Dion bukan tipe pria yang menonjolkan kekayaannya, meskipun latar belakang keluarganya cukup terpandang. Dia bercerita bahwa keluarganya, terutama dari pihak ayahnya, adalah orang-orang yang cukup sukses dan terpandang di komunitas mereka. Mereka dikenal memiliki jaringan luas dan sangat menjaga martabat keluarga. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, Dion adalah Dion, dan aku menyukainya apa adanya. Setelah beberapa bulan berpacaran, tibalah saatnya aku memperkenalkan Dion pada ibu. Aku sedikit cemas, bukan karena ibu akan menolak Dion, melainkan karena aku tidak yakin bagaimana Dion akan bereaksi melihat ibu. Di era modern ini pun, masih banyak orang yang memandang sebelah mata pada penyandang disabilitas. Namun, keraguanku sirna. Dion memperlakukan ibu dengan sangat baik. Dia membantu mendorong kursi roda ibu, mendengarkan cerita-cerita ibu dengan sabar, dan bahkan sesekali melontarkan lelucon yang membuat ibu tertawa. Dion terlihat tulus, dan hal itu sangat melegakan hatiku. Ibu pun tampaknya menyukai Dion. Aku ingat ibu pernah berbisik padaku, "Dia pria yang baik, nak, jaga dia baik-baik." Mendengar restu ibu,
Hatiku berbunga-bunga. Aku merasa telah menemukan belahan jiwaku, seseorang yang bisa menerima diriku dan keluargaku apa adanya. Betapa naifnya aku saat itu, tidak menyadari badai apa yang akan datang dari arah keluarga besarnya. Dion melamarku 6 bulan setelah pertemuan pertama kami. Lamaran itu sederhana, di taman kota favorit kami, di bawah naungan pohon rindang yang menjadi saksi bisu tawa dan cerita kami. Aku menerima dengan hati berbunga-bunga. Ibu pun merestui, meskipun ada sorot mata yang tak dapat ku mengerti saat ia menatap Dion, seolah menyimpan sebuah kekhawatiran yang samar di balik senyumnya. Pastikan kamu bahagia, nak. Restu ibu selalu bersamamu, bisiknya lembut, mengelus rambutku. Aku memeluknya erat, merasa dunia ini sudah sempurna. Setelah aku menerima pinangan Dion, tibalah saatnya untuk pertemuan resmi dengan keluarga besarnya. Dion sering bercerita tentang betapa kokohnya ikatan kekeluargaan mereka, bagaimana mereka menjunjung tinggi nama baik dan martabat. Aku tahu ini akan menjadi momen penting, yang mungkin akan menentukan penerimaanku di tengah keluarga mereka. Pertemuan itu diadakan di rumah orang tua Dion, sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela tinggi, berlokasi di salah satu kawasan elit Jakarta Selatan. Halamannya luas, dengan taman yang terawat sempurna dan deretan mobil mewah berbagai merek yang berjejer rapi di garasi terpisah. Aura kemewahan dan kebanggaan terpancar jelas dari setiap sudut rumah itu. Ketika kami tiba, suasana sudah ramai. Para paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat jauh lainnya sudah berkumpul. Mereka menyambutku dengan senyum ramah dan pelukan hangat, namun aku bisa merasakan tatapan saksama yang mengamatiku, menimbang-nimbang, bahkan mungkin menilai. Ada aura keanggunan yang terasa berat, bercampur dengan sentuhan kesombongan yang samar, melayang di udara. Sebagian dari mereka bahkan melirik jam tangan mewah atau perhiasan yang kupakai, seolah sedang melakukan inventarisasi. Maaf, kami terlambat sedikit, ucap Dion sambil tersenyum menawan. Tidak apa-apa, nak. Ayo masuk, sambut Mama Dion, Nyonya Amelia, seorang wanita parubaya yang selalu terlihat elegan dengan sanggul rapi dan perhiasan berkilauan. Kemudian, tiba giliranku untuk memperkenalkan ibu. Ini ibu saya, Wulan, kataku lembut sambil mendorong kursi roda ibu maju sedikit agar lebih terlihat. Senyum yang tadinya menghiasi wajah beberapa anggota keluarga Dion seketika memudar. Suara riuh obrolan sedikit mereda. Mereka tidak serta-merta menunjukkan penolakan terbuka, tetapi tatapan mereka berubah. Ada sedikit kejutan, mungkin juga keheranan, yang tersirat di mata mereka. Seolah mereka tidak menyangka bahwa calon besan dari keluarga terpandang ini adalah seorang wanita dengan kursi roda. Aku melihat Tante Rita, adik ipar ayah Dion yang terkenal blak-blakan, melirik ke arah ibu dengan alis sedikit terangkat, lalu berbisik dengan nada mencemooh kepada suaminya, Paman Ardi, yang hanya menghela napas. Paman Bobby, paman Dion lainnya yang berwajah serius dan selalu mengenakan jas, hanya mengangguk kaku, seolah enggan menatap ibu terlalu lama. Oh, ini Bu Wulan, ucap Mama Dion, Nyonya Amelia, dengan nada yang agak datar dan sedikit dipaksakan, meski bibirnya masih tersenyum. Silakan masuk, Bu. Maaf kami tidak tahu Anda. Akan datang bersama kursi roda. Kalau tahu, mungkin kami bisa siapkan jalur khusus. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan sedikit jeda dan ekspresi yang kurang nyaman, seolah ia baru menyadari kerepotan yang ditimbulkan. Ibu hanya tersenyum tipis, senyum yang selalu penuh ketenangan. Tidak apa-apa, Nyonya. Saya sudah terbiasa. Terima kasih atas sambutannya. Sepanjang acara, obrolan terasa sedikit kaku, terutama saat melibatkan ibu. Anggota keluarga Dion lebih sering menanyakan latar belakangku, pekerjaanku, dan detail-detail lain yang seolah mencoba menaksir posisiku di mata mereka.
Mereka bertanya tentang pendidikan terakhirku, apakah aku bekerja di perusahaan besar, atau apakah aku memiliki nama besar yang bisa mereka banggakan. Mereka jarang sekali berbicara langsung dengan ibu, seolah ibu tidak ada di sana. Jikapun berbicara, nada mereka terdengar formal dan sedikit canggung, tidak sehangat saat mereka berbicara dengan anggota keluarga lain atau bahkan denganku. Beberapa kali, aku menangkap mereka saling pandang dan berbisik-bisik sambil melirik ke arah ibu. Aku mendengar samar-samar kata, "Apa iya? Cocoknya?" dan "standar keluarga kita," dari kejauhan. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin mereka hanya belum terbiasa berinteraksi dengan orang yang menggunakan kursi roda. Mungkin ini adalah kali pertama mereka berinteraksi dengan seseorang dari latar belakang yang mereka anggap berbeda dari lingkaran sosial mereka. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada kegelisahan yang tumbuh. Tatapan mereka, bisik-bisik samar, dan perubahan ekspresi wajah ketika melihat ibu, memberiku firasat bahwa ini hanyalah permulaan. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tetapi sikap mereka sudah cukup bicara. Aku hanya bisa berharap, seiring waktu, mereka akan belajar menerima ibu dengan tulus, sama seperti Dion menerimanya. Sayangnya, aku salah besar, dan harga dari harapan itu akan sangat mahal. Setelah pertemuan resmi yang canggung itu, persiapan pernikahan kami berlanjut dengan segala kemegahannya. Dion sangat antusias, sibuk dengan detail vendor dan daftar tamu, begitu pula aku. Namun, ada sedikit perubahan dalam dinamika komunikasi dengan keluarga Dion. Mereka menjadi lebih terbuka dalam beberapa hal, misalnya soal pilihan dekorasi atau menu catering, tetapi di sisi lain, mereka menjadi lebih tertutup dan protektif tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibu. Beberapa kali, saat kami membahas detail acara yang memerlukan kehadiran atau pendapat ibu, Mama Dion akan menyela dengan halus, namun tegas. "Ah, untuk bagian itu, biar kami saja yang urus, Indira. Jangan terlalu membebani Bu Wulan. Kasihan kan kalau harus terlalu banyak bergerak atau memikirkan hal-hal teknis." Meskipun diucapkan dengan senyum ramah yang terkembang, tersirat bahwa mereka tidak ingin ibu terlalu terlibat. Mungkin karena merasa akan merepotkan, atau bahkan kurang pantas untuk muncul terlalu dominan di acara sebesar itu. Seolah kehadiran ibu di kursi roda adalah sebuah aib yang harus diminimalisir. Pernikahan kami akhirnya digelar di sebuah ballroom megah di Hotel Bintang 5 terkemuka di Jakarta, sesuai keinginan dan standar tinggi keluarga Dion. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Dekorasi mewah dengan bunga-bunga segar yang menjuntai dari langit-langit, tata lampu yang dramatis, puluhan meja bundar yang terisi penuh dengan tamu-tamu penting dari kalangan sosialita dan pebisnis, serta hidangan lezat kelas atas yang disajikan dengan rapi. Aku mengenakan gaun putih impianku yang menjuntai anggun, dan Dion terlihat gagah serta menawan dalam setelan jas rancangan desainer ternama. Ibu duduk di barisan depan, di samping ayahku, yang sudah lama berpisah dengan ibu namun tetap menjaga hubungan baik dan ramah. Ia terlihat anggun dalam balutan kebaya modern berwarna lembut, rambutnya disanggul rapi, dan senyum tipis yang penuh ketenangan selalu menghiasi wajahnya. Banyak tamu yang, meskipun asing bagi ibu, mengagumi ketenangan dan aura bijaksananya, tanpa sedikit pun tahu kisah dan kekayaan tersembunyi di baliknya. Namun, di tengah kemeriahan dan gemerlap cahaya, aku mulai mendengar bisik-bisik yang lebih jelas dan menusuk. Saat aku menyapa para tamu di meja-meja bundar, aku beberapa kali mendengar sepupu-sepupu Dion saling berbisik, "Cantik sih, tapi sayang ya ibunya begitu. Kok bisa ya Dion dapat yang seperti itu?" Atau, "Kasian Dion, calon penerus bisnis keluarga, dapat mertua yang, ya sudahlah, nggak bisa diharapkan." Ada juga yang secara terang-terangan, dengan nada yang tidak terlalu ramah, menanyakan, "Orang tua Indira kerjanya apa? Kok kami nggak pernah lihat di acara-acara sosial atau di daftar orang-orang terpandang?" Aku mencoba tersenyum dan mengabaikannya,
mengatakan bahwa ibu adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk dan tidak suka tampil di depan publik. Namun, jawaban itu selalu disambut dengan tatapan skeptis, senyum mengejek, atau anggukan sinis seolah mereka tidak percaya. Beberapa bibi Dion bahkan terang-terangan melirik ke arah kursi roda ibu dengan pandangan meremehkan. Setelah resepsi, kehidupan berumah tangga kami dimulai dengan manisnya masa-masa pengantin baru. Aku dan Dion tinggal di sebuah rumah di klaster perumahan menengah atas yang dibelikan oleh orang tua Dion sebagai hadiah pernikahan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Dion, sehingga kami sering berkunjung atau dikunjungi. Awalnya, semua terasa manis. Dion adalah suami yang sangat perhatian, romantis, dan selalu berusaha membuatku bahagia. Tapi, perlahan namun pasti, sindiran-sindiran itu mulai merayap masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Setiap kali ibu berkunjung ke rumah kami, atau saat kami kumpul keluarga besar di rumah orang tua Dion, suasana menjadi sedikit dingin atau tegang, terutama jika ibu menjadi pusat perhatian sesaat. Tante Rita adalah yang paling sering melontarkan komentar. "Indira, ibumu itu sebaiknya jangan terlalu banyak bepergian, nanti merepotkan saja. Kasihan Dion nanti repot mengurusinya kalau harus bantu mendorong atau mengangkat," katanya suatu sore saat ibu sedang minum teh dengan santai di teras rumah kami. Wajahnya menunjukkan ekspresi iba yang dibuat-buat. Aku mencoba membela ibu. "Ibu mandiri kok, Tante." Beliau sudah terbiasa dengan keadaannya dan tidak merepotkan siapa-siapa. Bahkan ibu masih bisa beraktivitas seperti biasa. "Ah, masa? Kursi roda begitu kan pasti butuh bantuan ekstra. Apalagi kalau mau ke tempat umum yang tidak ramah disabilitas. Kita kan harus jaga nama baik keluarga besar juga. Dion kan orang terpandang," timpal Tante Rita dengan nada sinis. Mata tajamnya melirik Dion yang hanya diam, seolah sibuk dengan ponselnya atau mengamati semut di lantai. Dia tidak membela ibu, atau bahkan aku. Pada acara-acara arisan keluarga, makan malam, atau pertemuan santai lainnya, topik pekerjaan ibu seringkali dihindari atau dibahas dengan nada yang meremehkan, seolah itu adalah aib. "Bu Wulan itu sibuk apa sekarang di rumah?" tanya Paman Bobby suatu kali, lebih seperti pertanyaan retoris daripada ingin tahu. "Mengurus rumah saja, ya? Lumayanlah ada yang jaga rumah kalau Indira bekerja." Ada penekanan pada kata "mengurus rumah", yang jelas merujuk pada ketidakmampuan ibu untuk melakukan pekerjaan normal di mata mereka, apalagi sebagai seorang pengusaha sukses. Mereka seolah mengejek, mana mungkin orang lumpuh bisa jadi pengusaha. Dion sendiri, di awal-awal pernikahan kami, memang mencoba melindungiku dari sindiran-sindiran ini. Ia akan menggenggam tanganku, mengubah topik pembicaraan, atau bahkan mengajakku menjauh dari kerumunan. Namun, seiring waktu, ia tampak semakin terbiasa dengan komentar-komentar itu, atau mungkin lelah dan tak berdaya. Sikapnya menjadi lebih pasif. Ia akan tersenyum canggung, menggaruk tengkuknya, atau hanya diam saja saat ibuku dihina di depannya, bahkan di depanku. Aku merasa sangat kesepian dalam perjuangan ini, seolah aku satu-satunya yang melihat, mendengar, dan merasakan luka dari setiap perkataan meremehkan yang dilontarkan. Ini bukan hanya tentang ibu, tapi juga tentang harga diriku sebagai putrinya, dan harga diriku sebagai seorang istri yang memilih pria yang pasif di hadapan keluarganya. Ibuku? Dia tetap Wulan yang sama. Senyumnya tak pernah luntur, ketenangannya tak tergoyahkan. Setiap kali ada sindiran, ia hanya akan mengalihkan pandangan atau tersenyum tipis, seolah tidak mendengar apa-apa. Terkadang, ia akan menatapku, dan di matanya aku melihat ketabahan yang luar biasa, seolah ia sedang mengajariku untuk tidak terlalu peduli pada perkataan orang lain yang tidak penting. Namun, aku tahu, sebagai seorang ibu, hatinya pasti perih melihat putrinya dan dirinya sendiri diperlakukan demikian. Dan itu membuatku semakin bertekad untuk suatu hari nanti membuktikan bahwa mereka semua salah besar.
bahwa mereka sedang membuang berlian demi kerikil. Beberapa bulan berlalu, dan sindiran-sindiran kecil yang tadinya hanya bisikan halus itu mulai terasa seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu karang. Aku berusaha tabah, menguatkan diri dengan keyakinan bahwa seiring waktu, mereka akan terbiasa dan menerima ibu. Namun, hatiku seringkali perih, dan luka-luka kecil mulai terbentuk di dalam. Titik puncaknya terjadi pada sebuah acara kumpul keluarga besar Dion yang diadakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan perak orang tuanya. Acara ini jauh lebih besar dan lebih formal dari pertemuan sebelumnya, dengan daftar tamu yang mencakup tidak hanya kerabat dekat dan jauh, tetapi juga kolega bisnis penting keluarga Dion, pejabat lokal, dan figur-figur terkemuka di komunitas mereka. Suasana ballroom hotel tempat acara ini berlangsung begitu megah, dengan kilauan kristal, aroma bunga segar, dan denting gelas yang memenuhi ruangan. Aku tahu ibu merasa sedikit tidak nyaman di tengah keramaian dan sorotan lampu, tetapi ia tetap berusaha tersenyum dan menjaga sikap anggunnya, tidak ingin menjadi beban atau menarik perhatian negatif. Saat itulah, Tante Rita, dengan senyum manis yang justru terasa menusuk dan tersembunyi maksud buruknya, dengan sengaja mendekati ibu dan aku yang sedang berbincang santai di sudut ruangan. "Wah, Bu Wulan, Anda datang juga? Saya kira Anda kurang fit untuk acara semeriah dan selarut ini," katanya dengan nada yang terdengar prihatin yang dibuat-buat, padahal jelas sekali itu adalah sindiran yang sengaja dilontarkan. "Dion kan sibuk mengurus tamu. Indira juga harus menyapa kerabat. Pasti repot sekali kalau harus mengurus Anda terus. Apalagi di tempat yang ramai seperti ini." Kata "mengurus" diucapkan dengan penekanan yang berlebihan, seolah ibu adalah balita yang tidak berdaya dan membutuhkan pengawasan penuh. Wajahnya menunjukkan ekspresi iba yang kentara namun matanya berbinar licik. Sebelum aku sempat menjawab untuk membela ibu, Paman Bobby, yang selalu tampak serius dan berpakaian rapi, ikut nimbrung. "Ya, begitulah, Tante Rita. Hidup ini memang penuh tantangan dan takdir itu tak terduga. Ada yang lahir dengan keberuntungan dan kemudahan. Ada juga yang harus berjuang lebih keras untuk hal-hal yang normal." Matanya sengaja melirik ke arah kursi roda ibu, lalu tersenyum tipis penuh makna. Jelas sekali maksud ucapannya ditujukan pada kondisi fisik ibu. Beberapa bibi dan sepupu lain yang berdiri di dekat kami, pura-pura menyantap hidangan, ikut tersenyum sinis dan ada yang mengangguk setuju, pura-pura bersimpati. Tetapi mata mereka jelas menunjukkan rasa iba yang merendahkan, seolah ibu adalah objek kasihan yang pantas dicemooh. Hinaan ini bukan lagi bisikan samar, melainkan dilontarkan secara terbuka dan terang-terangan di tengah keramaian acara. Mereka seolah sengaja melontarkan kalimat-kalimat itu di depan banyak orang, di telinga tamu-tamu yang hilir mudik, seolah ingin menunjukkan bahwa ibu adalah beban atau aib yang tidak pantas berada di tengah keluarga besar mereka yang terpandang. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku menahan napas, dadaku terasa sesak hingga sulit bernapas. Tanganku mengepal erat di balik gaun indahku, menahan gejolak amarah yang membara. "Tante, Paman, dengan segala hormat, ibu saya tidak pernah merepotkan siapapun." Ucapku mencoba mempertahankan ketenangan, suaraku sedikit bergetar. Beliau sangat mandiri, bahkan lebih dari yang Tante dan Paman bayangkan. Beliau adalah wanita terkuat yang saya kenal. Tante Rita tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Ah, Indira, jangan terlalu sensitif dan keras. Kami hanya prihatin, itu saja. Bagaimanapun juga, Dion kan sekarang bagian dari keluarga kami yang terpandang, yang selalu menjaga nama baik dan penampilan. Tentunya ada standar tertentu yang harus dijaga, kan?" Dia melirik Dion yang baru saja mendekat, membawa segelas minuman untukku. "Iya kan, Dion? Kamu harus pastikan semuanya selevel dengan keluarga kita." Dion, yang baru saja tiba dan jelas-jelas mendengar perkataan Tante Rita, hanya tersenyum kaku. Ia menatapku sejenak,
Di matanya ada sedikit gurat ketidaknyamanan. Namun pandangannya dengan cepat beralih ke ibu, lalu ke Tante Rita dan Paman Bobby. Ia tidak membantah, tidak membela. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menyetujui ucapan Tante Rita, lalu tersenyum tipis ke arah Tante Rita dan Paman Bobby. Iya, Tante, gumamnya pelan, menghindari kontak mata denganku. Hatiku mencelos. Sebuah keretakan besar mulai muncul di antara kami. Dion tidak membela ibuku. Ia membiarkan ibuku dihina di depan matanya sendiri, di depan banyak orang yang adalah koleganya, di depan istrinya. Ia membiarkanku berjuang sendirian melawan perkataan keji mereka yang memojokkan ibu. Ibu sendiri tetap tenang, senyumnya tidak goyah. Tapi aku tahu, dari sorot matanya yang sedikit meredup, bahwa ia mendengar dan merasakan setiap kata. Ia memegang tanganku dengan lembut, seolah memberi isyarat agar aku tidak terlalu emosi dan tetap tenang. Namun, di dalam diriku, sesuatu telah patah. Rasa sakit hati dan kekecewaan pada Dion mulai mengendap, meninggalkan noda hitam pada kebahagiaan pernikahanku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah membuat keputusan yang salah, menikahi pria yang terlalu takut pada keluarganya? Peristiwa memalukan di acara ulang tahun pernikahan orang tua Dion membekas dalam benakku seperti luka yang sulit sembuh. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Hinaan Tante Rita dan Paman Bobby, yang dilontarkan dengan sengaja di depan banyak orang, terus berputar di kepalaku. Namun, yang paling menyakitkan, yang menusuk hingga ke ulu hatiku, adalah diamnya Dion. Ekspresi pasrah dan senyum canggungnya saat ibuku direndahkan, seolah menyetujui setiap kata keji yang dilontarkan, terus terngiang di telingaku, membuat dadaku sesak. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara dengan Dion. Aku menemuinya di meja makan. Ia sedang sarapan dengan tenang, mengoleskan selai pada rotinya, seolah tidak ada badai yang menerpa kami semalam. Sikapnya yang santai itu justru membuat amarahku memuncak. Dion, panggilku. Suaraku tercekat menahan emosi. Aku berusaha sekuat tenaga agar tidak terdengar terlalu marah, namun getarannya tak bisa kusembunyikan. Kenapa kamu diam saja kemarin? Kenapa kamu membiarkan ibuku dihina begitu saja di depan banyak orang? Apa kamu tidak lihat bagaimana mereka merendahkan beliau? Dion meletakkan sendoknya dengan pelan, menghela napas panjang, seolah aku baru saja menanyakan hal yang sangat merepotkan. Ada gurat lelah dan sedikit kekesalan di wajahnya. Indira, kamu tahu kan bagaimana Tante Rita dan Paman Bobby itu? Mereka memang begitu. Suka bicara apa adanya. Kadang memang ceplas-ceplos. Mereka tidak punya maksud buruk, kok. Ceplas-ceplos. Aku tidak percaya dengan pembelaannya. Nadaku meninggi, tak bisa lagi menahan gejolak di dada. Itu bukan ceplas-ceplos, Dion. Itu menghina. Itu merendahkan. Mereka merendahkan ibuku, dan kamu diam saja. Kamu tidak membela kami sama sekali. Apa kamu tidak peduli dengan perasaan ibuku, perasaanku? Dion menatapku dengan tatapan bosan, seolah aku sedang mendramatisir. Ia menghela napas lagi. Memangnya kamu mau aku bagaimana, Indira? Melawan mereka? Membuat keributan di acara besar seperti itu? Di depan semua kolega papa dan mama? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, Indira. Malah bisa memperburuk suasana, mempermalukan kita semua. Mereka itu orang tua. Kita harus menghormati mereka. Mereka lebih tua dan punya posisi. Menghormati. Aku tertawa getir, tawa yang kering dan pahit. Menghormati orang yang menghina ibuku di depan wajahku, yang terang-terangan merendahkan keluargaku. Harga diri ibuku itu lebih penting dari keributan kecil yang kamu takutkan, Dion. Dan kamu, sebagai suamiku, seharusnya berdiri di pihakku. Di pihak ibuku. Kamu adalah pelindungku. Aku tahu,
Dion mengusap wajahnya frustrasi, mengabaikan argumenku. Aku juga tidak nyaman mendengar mereka bicara begitu. Aku juga merasa tidak enak. Kok? Tapi mau bagaimana lagi? Mereka adalah keluargaku, darah dagingku. Aku tidak bisa begitu saja melawan mereka atau membantah setiap perkataan mereka. Kamu harus sedikit lebih mengerti posisiku, Indira. Mereka memang keras, kadang ucapannya menusuk, tapi niat mereka baik. Kok? Mereka hanya ingin yang terbaik untukku, untuk masa depan kita. Mereka hanya khawatir. Khawatir apa? Khawatir ibuku yang lumpuh itu akan jadi beban untuk keluarga terpandang kalian? Khawatir status sosial keluarga kalian akan merosot karena punya besan seperti ibuku. Potongku tajam. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirku, penuh kepedihan dan kekecewaan yang membuncah. Dion terdiam. Matanya menatap kosong ke piringnya. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Keheningan yang tiba-tiba melingkupi kami jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Itu adalah konfirmasi diam-diam atas semua ketakutanku, atas semua tuduhanku. Ia benar-benar membiarkan keluarganya berpikiran begitu tentang ibuku. Dan lebih parah lagi, mungkin ia juga berpikiran sama. Sejak saat itu, penderitaanku semakin dalam. Aku mulai merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap Dion, yang berubah menjadi rasa hampa. Ia bukan lagi pria yang kucintai sepenuhnya, yang kulihat sebagai pelindung dan sandaran. Ada retakan besar yang menganga di antara kami, sebuah jurang yang semakin melebar setiap kali konflik tentang ibuku muncul. Setiap kali kami berada di tengah keluarga besar Dion, dan sindiran tentang ibuku muncul lagi. Entah itu tentang, tidak pantasnya, ibu ikut acara. Atau, betapa beruntungnya, aku mendapatkan Dion yang, menerima apa adanya. Aku akan menatapnya dengan harapan. Dan setiap kali ia memilih untuk diam, atau memberikan senyum canggung, atau bahkan mengalihkan pandangan untuk menghindari tatapanku, hatiku semakin hancur. Aku merasa terisolasi dan sendirian dalam perjuangan ini, seolah aku satu-satunya yang berpegang teguh pada martabat ibuku. Aku tahu ibuku merasakan hal yang sama, namun ia selalu menunjukkan ketenangan dan keikhlasan yang luar biasa, seolah-olah ia adalah gunung yang tak tergoyahkan. Sementara aku, putrinya, merasa seperti kapal kecil yang terombang-ambing di lautan kekecewaan dan keraguan. Aku mulai serius mempertanyakan keputusan pernikahanku, mempertanyakan apakah kebahagiaan yang kucari benar-benar bisa kudapatkan di tengah keluarga yang tidak menghargai, bahkan menghina, orang yang paling kusayangi di dunia ini. Sejak insiden memalukan di pesta ulang tahun pernikahan orang tua Dion, suasana di antara aku, Dion, dan seluruh keluarga besarnya berubah drastis. Dinding tak kasat mata yang sebelumnya hanya berupa keretakan kini semakin melebar menjadi jurang pemisah yang dalam. Kekecewaan pada Dion yang memilih untuk diam saat ibuku direndahkan, tumbuh menjadi duri dalam daging, mengganggu setiap momen kebersamaan kami. Aku melihatnya, pria yang dulu kucintai dan kupercaya. Namun seringkali aku merasa tak mengenali sosok yang dulu berjanji melindungiku itu. Hinaan dari keluarga besar Dion tidak lagi terbatas pada acara-acara besar yang formal. Mereka menjadi lebih berani, lebih terang-terangan, dan frekuensi komentar merendahkan tentang ibuku pun semakin meningkat. Ini bukan lagi sekadar celetukan spontan yang tanpa disengaja, melainkan sebuah pola intimidasi yang disengaja dan sistematis, bertujuan untuk terus-menerus merendahkan dan mengasingkan ibuku dari lingkaran keluarga mereka. Setiap kali kami berkumpul, entah di rumah orang tua Dion untuk makan malam biasa, di restoran mewah untuk merayakan sesuatu, atau bahkan saat tak sengaja berpapasan di pusat perbelanjaan, ada saja komentar yang menyudutkan. Indira, ibumu itu jangan terlalu sering dibiarkan keluar rumah sendirian dengan kursi roda, kata Tante Rita suatu kali saat kami makan siang di sebuah mall elit. Suaranya sedikit meninggi agar terdengar oleh beberapa pengunjung lain yang lewat. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, kamu juga yang repot mengurusnya. Lagi pula,
Kan tidak enak dilihat. Kita ini keluarga terpandang. Dion kan banyak kolega penting. Bisa menurunkan citra keluarga kita. Matanya melirik ibuku yang sedang asyik mengamati display toko perhiasan di seberang. Seolah tak mendengar apa-apa. Tetap tenang. Ibu, dengan ketenangan luar biasa, hanya tersenyum tipis. Senyum yang bagi orang lain mungkin terlihat pasrah, tapi bagiku itu adalah senyum penuh kekuatan. Paman Bobby bahkan pernah secara langsung berkata pada Dion saat kami berkumpul di ruang tamu. Ia berbicara seolah aku dan ibuku tidak ada di sana. Dion, kamu ini terlalu baik. Ibumu itu, maaf saja, sebaiknya lebih dibatasi geraknya. Kasihan kamu, bebannya jadi double. Sudah harus urus pekerjaan yang semakin berat, urus istri, sekarang urus mertua yang begini. Kata begini, itu diucapkan dengan nada jijik dan pandangan merendahkan yang ditujukan langsung ke arah ibuku, yang saat itu sedang membaca buku. Dion hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju dengan terpaksa, dan buru-buru mengalihkan pembicaraan, seolah ingin menghindari topik itu. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku, membuatku kesulitan bernapas. Aku tak menyangka, pria yang kukagumi bisa bersikap demikian. Tekanan juga datang dari berbagai arah yang lebih personal. Mama Dion mulai sering meneleponku, bukan lagi untuk sekadar menanyakan kabar atau mengobrol ringan, melainkan untuk memberikan nasihat terselubung yang terasa seperti perintah. Indira, kamu kan sekarang sudah jadi istri Dion, menantu di keluarga kami. Ada baiknya kalau kamu lebih fokus pada keluarga inti yang baru kalian bangun. Ibu kan sudah dewasa, pasti bisa menjaga diri. Jangan terlalu sering menjenguknya kalau tidak perlu sekali. Nanti bisa disalahpahami oleh keluarga besar kita. Seperti mengganggu waktu Dion atau tidak fokus pada rumah tanggamu sendiri. Kalimat itu jelas-jelas bermaksud agar aku secara perlahan menjauhi ibuku. Memutuskan ikatan emosional dengannya demi kehormatan keluarga Dion. Pernah suatu sore yang mendung, aku tak sengaja mendapati sepupu Dion, Karina, yang sebaya denganku dan sering bersikap ramah di depanku, sedang asyik bergosip dengan temannya di sebuah kafe favoritku. Aku tak sengaja mendengar namaku disebut, dan kemudian Karina berkata, "Kasian ya Dion. Sudah tampan, sukses. Dapat istri lumayan cantik sih, tapi mertuanya, ya gitu deh. Lumpuh. Gak selevel sama sekali sama keluarga kita. Pasti jadi beban seumur hidup." Kata-kata itu begitu menusuk, mengoyak sisa-sisa kesabaranku. Aku tak bisa menahan diri, langsung menghampiri meja mereka. Karina terkejut dan langsung diam. Wajahnya pucat pasi melihatku. Aku hanya menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi, tanpa menunggu reaksi mereka. Namun, kejadian itu makin memperparah luka di hatiku, menambah daftar panjang penderitaan yang harus kupikul. Aku mencoba berbicara lagi dengan Dion di rumah, berharap kali ini ia akan membuka mata dan hatinya. "Dion, kamu dengar tidak apa kata mereka? Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku. Bagaimana perasaan ibu saat mereka terus-terusan menghina seperti itu? Kamu tidak bisa terus-terusan diam seperti ini. Apa kamu tidak mencintai ibu? Apa kamu tidak mencintaiku sebagai istrimu yang juga terluka?" Dion mendesah panjang, melemparkan tubuhnya ke sofa, seolah aku adalah sumber masalah utamanya. "Indira, aku sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu dipikirkan. Mereka memang begitu. Kalau kamu terus-terusan melawan, nanti malah makin runyam. Hubungan kita dengan keluarga besar bisa rusak. Kita kan harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Lagi pula, aku tidak bisa melawan keluargaku sendiri." "Jadi," tanyaku dengan suara bergetar, menahan air mata yang mendesak keluar, "kamu lebih memilih membiarkan ibuku dihina, membiarkan harga diri ibu diinjak-injak, daripada membela kebenaran dan orang-orang yang kamu cintai?" Ia terdiam. Matanya menatap kosong ke langit-langit, tak bisa menjawab.
Di matanya hanya ada gurat kelelahan dan sikap pasif yang semakin menjadi-jadi, seolah ia adalah korban dari situasi ini, bukan bagian dari masalah. Aku merasa seperti berbicara dengan tembok tebal yang takkan pernah bisa kudobrak. Pria yang dulu kukenal pemberani, protektif, dan penuh kasih, kini lenyap ditelan tekanan keluarganya. Aku sendirian dalam medan perang ini, bertempur dengan rasa sakit hati yang semakin membara, sementara orang yang seharusnya menjadi sekutuku justru berpihak pada musuh, atau setidaknya, memilih untuk tidak berpihak sama sekali. Penderitaan yang kurasakan tak bisa lagi kubendung sendirian. Setiap sindiran yang meluncur dari bibir keluarga Dion, setiap tatapan merendahkan yang mereka lemparkan, dan terutama sikap pasif Dion yang membiarkan semua itu terjadi, perlahan tapi pasti menggerogoti jiwaku. Rasanya seperti ada serpihan kaca yang tertanam di hatiku, dan setiap kali teringat, serpihan itu bergerak, menimbulkan nyeri. Aku tahu aku tidak bisa terus memendamnya. Butuh seseorang yang bisa mengerti, dan hanya ibuku lah yang kupikir mampu memberikan kekuatan. Pada suatu sore yang sunyi, saat ibu sedang berkunjung ke rumah kami dan Dion masih di kantor, aku memutuskan untuk membuka hati padanya. Kami duduk di teras belakang rumah, menghadap taman kecil yang asri, diiringi suara gemericik air dari kolam ikan mini yang menenangkan. Suasana damai itu kontras dengan badai di dalam hatiku. Ibu, panggilku, suaraku parau, tercekat oleh emosi yang membuncah. Ibu yang sedang menyiram tanaman, menoleh dengan gerakan anggun, senyumnya yang biasa langsung memudar saat melihat gurat kesedihan dan air mata yang sudah menggenang di mataku. Ia segera mendekat, meraih tanganku yang dingin dan mengelusnya lembut. "Ada apa, Nak?" "Ibu tahu kamu memendam banyak hal, sudah lama sekali," ucapnya penuh pengertian, sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Kepekaan ibu selalu menjadi penenangkanku, seolah ia bisa membaca setiap gundah di hatiku. Air mataku tumpah begitu saja, tak terbendung lagi. Aku menceritakan semuanya, dari bisik-bisik menusuk di acara pernikahan kami, komentar-komentar pedas Tante Rita dan Paman Bobby yang kini menjadi rutinitas, hingga yang paling menyakitkan, bagaimana Dion selalu diam dan tidak membela kami sama sekali. Aku bercerita bagaimana aku merasa sendirian dan terisolasi, bagaimana kebahagiaan pernikahanku terasa terkoyak oleh perlakuan tak adil dari keluarga suamiku sendiri. Aku mengeluh tentang beban psikis yang kutanggung setiap kali harus bertemu mereka, tentang rasa malu dan sakit hati yang terus menghantuiku. Mereka menghina ibu, Bu. Mereka menganggap ibu beban, tidak selevel dengan keluarga mereka yang katanya terpandang. Mereka bahkan sampai bilang ibu bisa menurunkan citra keluarga. Dan Dion hanya diam saja, Bu. Dia tidak pernah membela ibu, atau aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu, kataku sambil terisak-isak, kepalaku kusandarkan di bahu ibu. Rasanya aku seperti sudah salah memilih, salah menikah, Bu. Aku tidak bahagia. Ibu mendengarkan dengan sabar, tidak sekalipun menyela. Sorot matanya tetap tenang, namun aku bisa melihat sedikit kesedihan yang tak tertangkap mata orang lain, semacam pendaran rapuh yang muncul di balik ketabahan biasanya. Setelah aku selesai meluapkan segalanya, setelah emosiku sedikit mereda, ibu menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kebijaksanaan yang tak terbatas dalam dirinya. "Indira, Nak," ujarnya lembut, suaranya mengandung ketenangan dan kebijaksanaan yang begitu dalam, seperti air yang mengalir di sungai. Ibu tahu ini berat. Ibu mendengar semua perkataan mereka, setiap kata yang mereka lontarkan. Dan ibu juga melihat sikap Dion. Hati ibu juga sakit. "Nak, melihatmu terluka seperti ini. Tapi Nak, hidup ini adalah ujian. Dan terkadang, ujian itu datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya mencintaimu." Ia mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang lembut. "Mereka bicara begitu karena mereka tidak tahu, Nak.
Mereka bicara begitu karena mata dan hati mereka tertutup oleh hal-hal yang fana. Mereka menilai seseorang dari penampilan luar, dari apa yang terlihat oleh mata mereka, kursi roda ini. Mereka menilai dari level yang mereka ciptakan sendiri berdasarkan harta atau status sosial. Dan mereka belum tahu level ibu yang sebenarnya. Ibu tersenyum tipis, senyum yang mengandung rahasia besar. Sebuah janji tersembunyi yang membuatku sedikit bingung namun juga penasaran. Tapi ibu, aku masih tak mengerti sepenuhnya. Mengapa ibu begitu tenang di tengah badai ini? Dengarkan ibu baik-baik, potongnya dengan lembut namun tegas. Kebahagiaanmu bukan ditentukan oleh pandangan orang lain, apalagi oleh perkataan orang-orang yang tidak mengenal nilai sejatimu. Jangan biarkan perkataan mereka merusak kedamaian hatimu. Ibu tidak pernah merasa rendah diri karena kursi roda ini. Ini adalah bagian dari ibu, dan ibu bangga dengan siapa ibu. Biarkan mereka bicara, nak. Biarkan mereka terus mengoceh. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ibu menatapku lurus, matanya memancarkan kekuatan. Jika mereka terus menganggapmu rendah, itu bukan salahmu, nak. Itu adalah cerminan dari hati mereka sendiri. Tapi Dion, Bu, kenapa Dion tidak membela kita? Mengapa dia lebih memilih diam dan membiarkan kita terluka? Tanyaku lagi, masih ada rasa sakit dan kebingungan yang besar tentang suamiku. Ibu menatapku dalam-dalam, pandangannya beralih dari mataku ke kejauhan, seolah memikirkan sesuatu. Setiap orang punya perjuangannya sendiri. Nak, Dion berada di tengah, antara kamu dan keluarganya. Mungkin dia masih belum menemukan keberaniannya untuk melawan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam keluarganya. Mungkin dia juga bingung, takut akan konsekuensi jika dia membela. Itu tidak berarti dia tidak mencintaimu atau ibu, tapi mungkin dia belum cukup kuat. Ibu menghela napas. Tugasmu sekarang adalah menjadi kuat untuk dirimu sendiri, dan untuk ibu. Tunjukkan pada mereka bahwa dirimu dan keluargamu tidak mudah digoyahkan hanya dengan kata-kata. Jadilah tegar, nak. Dan satu hal lagi, Indira, lanjut ibu, suaranya sedikit lebih rendah, seolah berbagi sebuah rahasia besar. Jangan terlalu fokus pada apa yang mereka katakan. Fokuslah pada tujuanmu. Fokuslah pada apa yang ingin kamu capai, pada kebahagiaanmu sendiri. Ibu yakin, akan ada saatnya mereka akan menyadari kekeliruan besar mereka. Saat itu tiba, ibu ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri, dengan hati yang lapang, tanpa dendam. Percakapan itu sangat melegakan. Kata-kata ibu seperti balsem yang menenangkan luka di hatiku. Ia tidak hanya menenangkan, tetapi juga menginspirasi. Ada sebuah makna tersembunyi dalam ucapannya tentang level ibu yang sebenarnya, sebuah rahasia yang masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki dukungan penuh dari wanita terkuat dan terpintar yang kukenal, dan aku merasa lebih siap untuk menghadapi badai di depanku, dengan harapan bahwa suatu hari, kebenaran akan terungkap dan mereka semua akan mengerti siapa ibu sebenarnya. Percakapan hati ke hati dengan ibu memberikan kekuatan baru bagiku. Petuahnya untuk bersabar dan menjadi kuat itu memang benar adanya. Namun tidak serta-merta mengubah kenyataan pahit dalam pernikahanku. Aku tahu bahwa ibu sudah ikhlas dengan kondisi fisik dan perlakuan orang lain. Tetapi melihat Dion yang semakin pasif, semakin membuatku merasa terpecah belah. Ia seolah terjebak di tengah pusaran konflik antara kesetiaannya pada keluarga besarnya dan kewajibannya sebagai suamiku. Namun sayangnya, ia lebih sering memilih untuk melindungi dirinya sendiri daripada kami, orang yang seharusnya ia lindungi. Setelah percakapan dengan ibu, aku memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Dion. Kali ini dengan nada yang lebih tenang, mencoba memahami sudut pandangnya. Aku ingin memberinya kesempatan, berharap ia mau membuka diri dan melihat betapa dalamnya luka yang menganga di hatiku.
Dion, aku tahu ini sulit bagimu. Aku mengerti tekanan yang kamu hadapi dari keluargamu. Tapi, bisakah kamu mencoba setidaknya menunjukkan sedikit dukungan di depan mereka? Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku, di samping ibuku, saat mereka merendahkan kami dengan kata-kata dan tatapan mereka yang menyakitkan. Aku menggenggam tangannya, berharap sentuhanku bisa menembus dinding pertahanannya. Dion mendesah panjang, menarik tangannya perlahan. Ada gurat lelah dan ekspresi tertekan di wajahnya, seolah beban dunia ada di pundaknya. Indira, kamu tidak mengerti posisi dan tekanan yang aku hadapi. Kalau aku membela ibu di depan mereka, apalagi di depan semua anggota keluarga dan kolega papa, mereka akan berpikir aku sudah dicengkram olehmu atau oleh ibumu. Mereka akan bilang aku tidak punya pendirian, tidak punya wibawa, atau bahkan lebih buruk, mereka akan mengira aku sudah didoktrin. Itu bisa merusak reputasiku di mata keluarga besar, bahkan di mata kolega papa dan mama yang berpengaruh. Aku tidak mau ayah dan mama kecewa padaku. Indira, aku tidak mau mengecewakan mereka setelah semua yang mereka berikan padaku. Ia berbicara dengan nada panik, seolah kehormatan keluarga dan persepsi orang lain jauh lebih penting daripada perasaanku atau martabat ibuku. Jadi, reputasimu dan persepsi keluargamu itu lebih penting daripada perasaan istrimu dan ibumu? Lebih penting daripada membela orang yang kamu cintai? Tanyaku, merasakan dinginnya kekecewaan kembali menyergap. Suaraku bergetar, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia terdiam, menunduk, tidak menjawab. Pandangannya kosong menatap lantai. Itu sudah cukup menjadi jawaban bagiku. Dion memang mencintaiku. Aku tidak meragukan itu. Ia mungkin tidak jahat, tetapi ia terlalu takut pada bayangan keluarganya. Ia terlalu terbiasa menjadi anak penurut yang selalu menjaga nama baik keluarga, yang selalu mengutamakan gengsi di atas segalanya. Dilema yang ia hadapi bukanlah antara mencintai atau tidak mencintai, melainkan antara keberanian untuk berdiri tegak demi kebenaran atau memilih jalan termudah dan paling aman demi kenyamanan sosial. Sayangnya, ia selalu memilih yang terakhir, dan itu adalah sebuah pilihan yang menyakitkan bagiku. Sikap pasif Dion ini berdampak besar pada kualitas pernikahan kami. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Sebuah jurang emosional yang sulit dijembatani. Setiap kali kami kumpul keluarga, aku akan mencoba sebisa mungkin menghindari Tante Rita atau Paman Bobby, berpura-pura sibuk dengan ponsel atau mencari alasan untuk menjauh. Jika tidak bisa, aku akan menahan napas dan mempersiapkan diri setiap kali mereka mulai melontarkan komentar. Aku akan melihat ke arah Dion, dengan secuil harapan bahwa kali ini ia akan melakukan sesuatu, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan yang sama. Ia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya, atau mencari alasan untuk pergi ke dapur mengambil minum, atau hanya tersenyum canggung ke arah pelakunya seolah menyetujui, menghindari kontak mata denganku. Keluarga Dion juga merasakan perubahan dinamika ini. Mereka semakin melihat kelemahan Dion dalam hal ini dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk terus menekan dan memanipulasi. Mereka seringkali mengeluhkan sikap sensitifku atau ketidakmampuan ibuku, selalu dengan nada yang memojokkan Dion. Dion, kamu harus lebih tegas pada istrimu itu. Kamu harus bisa mendidiknya. Kalau begini terus, bagaimana nanti reputasimu di mata kolega papa? Apa kata orang kalau besan kita begini? Kata Paman Bobby suatu kali, suaranya sengaja keras, seolah aku dan Dion tidak ada di sana. Dion hanya mengangguk, tanpa bantahan sedikit pun, wajahnya menunjukkan kepasrahan. Melihat Dion yang semakin terjerumus dalam pusaran tekanan keluarganya, aku merasa iba bercampur aduk dengan rasa marah. Ia seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali ekspektasi keluarganya, tidak bisa lepas dari bayang-bayang mereka. Konflik batin yang ia alami, aku yakin, tidaklah mudah. Aku bisa melihat gurat stres di wajahnya, kekalutan di matanya.
Namun, ia tidak memilih untuk menghadapinya dengan berani, tidak memilih untuk memperjuangkan orang yang seharusnya ia lindungi. Ia memilih untuk berlindung di balik keheningan, dan keheningan itu melukaiku dan ibu berkali-kali lipat. Aku tahu bahwa di balik senyum dan keramahan di depan keluarga, Dion juga merasakan tekanan berat dan penderitaan sendiri. Tapi mengapa ia tidak memilih untuk menanggungnya bersama kami, orang yang ia cintai? Mengapa ia lebih memilih kehormatan yang semu itu? Ini adalah sebuah tragedi tersendiri bagi Dion, sebuah dilema yang akan terus menggerogoti hubungannya dengan kami, hingga pada akhirnya, kebenaran tak terduga akan menghantam semua orang dan memaksa mereka melihat siapa sebenarnya yang memiliki level sejati. Seiring berjalannya waktu, konflik internal dalam pernikahanku dan tekanan yang terus-menerus dilancarkan oleh keluarga Dion semakin memburuk. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran setan kekecewaan dan harga diri yang terinjak. Namun, takdir memiliki cara uniknya sendiri untuk memutar balik roda kehidupan, seringkali dengan skenario yang tak terduga. Di tengah semua itu, sebuah krisis finansial dan masalah besar di dunia kerja mulai melanda keluarga Dion, menghantam mereka tepat di titik paling sensitif. Nama baik, reputasi sosial, dan stabilitas ekonomi yang selama ini mereka agung-agungkan dan gunakan untuk mengukur level orang lain. Paman Bobby, yang selama ini selalu tampil pongah dengan jas mahal, jam tangan berkilauan, dan omongan besar tentang koneksi serta kesuksesannya di dunia bisnis, tiba-tiba terlihat murung dan kehilangan aura sombongnya. Ia adalah seorang manajer senior yang sangat dihormati di sebuah anak perusahaan multinasional besar yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, bernama Global Prima Property. Perusahaan ini kebetulan merupakan tempat sebagian besar anggota keluarga besar Dion bekerja, termasuk sepupu-sepupu seperti Rina, di Departemen Pemasaran, dan Andri, di Departemen Legal, serta beberapa paman dan bibi lainnya di berbagai divisi. Mereka semua memiliki posisi yang cukup strategis dan bergengsi, sehingga gaji serta bonus mereka lumayan besar, menjadi tulang punggung utama yang menopang gaya hidup mewah dan glamor mereka. Suatu malam, saat acara makan malam keluarga mingguan yang biasanya ramai dan penuh canda, suasana terasa sangat berbeda. Gelak tawa dan obrolan riuh yang biasanya memenuhi ruangan digantikan oleh bisik-bisik tegang dan wajah-wajah yang memancarkan kecemasan yang jelas. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring terdengar lebih jelas dari biasanya. Dion sendiri tampak gelisah, seringkali menghela napas panjang dan memeriksa ponselnya dengan raut khawatir. "Ada apa, Mas? Kelihatannya tegang sekali malam ini," tanyaku pada Dion saat kami berada di dapur, membantunya mengambilkan piring. Dion menghela napas berat, raut wajahnya keruh. "Indira, ini gawat. Proyek besar Paman Bobby di kantor sedang bermasalah. Proyek pembangunan mega resort di Bali itu. Ada isu penipuan dan penyelewengan dana yang sangat serius melibatkan beberapa petinggi perusahaan, termasuk dugaan korupsi dalam tender kontraktor. Kalau sampai terbukti dan berita ini menyebar, bukan hanya proyeknya yang bisa batal total, tapi perusahaan Global Prima Property sendiri bisa kena imbas besar, reputasinya hancur. Bahkan Paman Bobby sendiri terancam dicopot dari jabatannya, dan yang lebih parah, banyak karyawan lain yang bisa di-PHK massal." Ia terdengar begitu putus asa, namun fokus utamanya masih pada reputasi keluarga, daripada nasib ratusan karyawan yang terancam. Aku terkejut mendengar kabar itu. Meskipun aku tidak menyukai sikap arogan Paman Bobby dan keluarga Dion, kabar ini tetap mengkhawatirkan. PHK massal adalah sesuatu yang mengerikan. Bagaimana bisa sampai terjadi begitu, Dion? Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, rumornya, ini berkaitan dengan salah satu kontraktor utama yang ternyata tidak beres, manipulasi laporan keuangan, dan beberapa transaksi mencurigakan. Tapi ini skandal besar, Indira. Ayah dan Mama sangat khawatir. Mereka takut reputasi keluarga kita bisa hancur berantakan. Ini akan jadi tamparan keras bagi nama baik kita, kata Dion,
matanya dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, kabar buruk itu semakin menyebar luas di kalangan keluarga besar Dion, bahkan menjadi topik utama di grup chat keluarga. Aku mendengar Rina, sepupu Dion yang bekerja di departemen pemasaran perusahaan yang sama, menelepon Dion dengan suara yang benar-benar panik, bahkan nyaris histeris. "Mas, gawat. Vendor utama membatalkan semua kerjasama. Proyek kita stagnan. Semua investor juga mulai menarik diri. Kalau sampai ini terjadi, aku bisa dipecat. Semua tunjangan dan bonus kita juga pasti dipangkas habis. Bagaimana nasib cicilan apartemenku? Mas, gaji paman Bobby juga terancam dipotong." Rina terdengar sangat ketakutan akan kehilangan posisi nyamannya dan gaya hidup mewahnya. Mama Dion, Nyonya Amelia, yang biasanya selalu menjaga citra kuat dan elegan, kini terlihat sering melamun, duduk termenung di sofa, sesekali menghela napas berat. Bahkan Tante Rita, si tukang sindir dan biang kerok, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya diselimuti awan kekhawatiran. Obrolan mereka kini didominasi oleh ketakutan akan masa depan pekerjaan mereka, beban cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit, serta bagaimana cara menyelamatkan diri dari badai PHK yang mengancam. Mereka yang selama ini membanggakan status sosial dan pekerjaan, terpandang, mereka sebagai satu-satunya penentu nilai seseorang, kini dilanda ketakutan akan kehilangan segalanya, bahkan mungkin harus memulai dari nol. Ironisnya, mereka yang selama ini selalu mengukur orang lain dengan level, pekerjaan dan kekayaan, kini diuji dengan hal yang sama, dan mereka goyah. Aku melihat perubahan drastis dalam diri mereka. Kecemasan tampak jelas di mata mereka, bahkan saat mereka mencoba menutupinya dengan senyum tipis. Mereka mulai mencari-cari celah, menelepon kenalan sana-sini. Siapa tahu ada orang yang bisa membantu mereka keluar dari masalah besar ini. Dion sendiri sering menelepon kolega-koleganya, teman-teman kampusnya yang punya koneksi, mencoba mencari informasi atau bantuan, tapi semua tampak menemui jalan buntu. Mereka seperti tersesat di labirin tanpa petunjuk. Di tengah hiruk-pikuk kepanikan mereka, hanya ada satu orang yang tetap tenang, tak terpengaruh. Seolah semua kegaduhan itu tak ada artinya baginya. Ibuku, Wulan. Ia masih rutin berkunjung ke rumah kami, tetap dengan senyum teduhnya, dan sesekali mengajakku berbelanja kebutuhan rumah tangga atau sekadar menikmati kopi di kafe. Aku melihat bagaimana keluarga Dion, dengan segala kegelisahan mereka yang membuncah, bahkan melupakan sejenak untuk melontarkan sindiran padanya. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, terlalu takut akan kehancuran yang mengancam. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa krisis yang sedang mereka hadapi dan membuat mereka nyaris putus asa, akan menjadi titik balik yang tak terduga, dan bahwa kunci penyelamat mereka justru ada pada orang yang selama ini mereka remehkan, hina, dan anggap tidak selevel, ibuku. Di tengah kepanikan yang melanda keluarga Dion, yang kini semakin intens seiring memburuknya situasi global prima properti, ibuku tetaplah Wulan yang tenang, seolah badai yang mengancam perusahaan raksasa itu hanyalah riak kecil di danau yang tenang. Ia masih menjalani rutinitasnya dengan santai, membaca buku-buku tebal tentang ekonomi dan filosofi, merangkai bunga segar yang ia petik dari taman kecil kami, atau sesekali mengajakku berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket biasa. Aku melihat dengan jelas kontras yang mencolok antara ketenangan ibuku dan kegelisahan yang memancar dari setiap anggota keluarga Dion. Mereka panik, frustrasi, saling menyalahkan, dan mulai kehilangan arah, terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Aku tidak tahu pasti apa yang ada di pikiran ibu saat itu. Dia tidak pernah membicarakannya secara langsung kepadaku, apalagi mengungkit-ungkit masalah yang dihadapi keluarga Dion. Namun, aku mulai menyadari ada beberapa hal yang tidak biasa, gerak-gerik kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di ruang keluarga, membaca majalah, aku melihat ibu menerima panggilan telepon. Ia berbicara dengan suara rendah, sangat serius, dan menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit yang jarang sekali kudengar keluar dari bibirnya. Kata-kata seperti merger, akuisisi, peninjauan ulang aset, restrukturisasi, konsolidasi utang, dan due diligence terucap dari bibirnya dengan fasih dan penuh percaya diri. Ia terlihat memimpin percakapan itu, memberikan instruksi yang jelas, tegas, dan detail. Seolah ia adalah pemegang kendali penuh atas situasi yang sangat kompleks.
Yang paling membuatku terkejut dan hampir menjatuhkan majalah di tanganku adalah ketika ia menyebut nama Global Prima Property dan beberapa nama petinggi perusahaan itu, termasuk nama Paman Bobby. Ia terdengar seperti sedang membahas sebuah strategi besar, sebuah langkah korporasi yang revolusioner, seolah ia memiliki kekuatan dan wewenang untuk memengaruhi atau bahkan menentukan jalannya perusahaan sebesar itu. Setelah percakapan itu berakhir, ibu menutup ponselnya, menghela napas panjang, lalu kembali membaca buku seolah tidak ada yang terjadi, tidak ada percakapan bisnis penting yang baru saja ia lakukan. Aku menatapnya penuh tanya, ingin sekali bertanya, tetapi ia hanya tersenyum tipis, senyum misterius yang sudah sangat kukenal dan selalu berhasil membuatku penasaran. Beberapa hari kemudian, Dion pulang kerja dengan wajah sangat lelah dan murung, mendekatiku dengan nada putus asa. Indira, ini benar-benar kacau. Ayah dan Paman Bobby sudah menemui banyak kenalan penting, teman-teman lama mereka, tapi tidak ada satupun yang bisa membantu. Masalah di Global Prima Property terlalu besar dan terlalu rumit. Bank-bank besar mulai menarik pinjaman mereka, dan semua investor ragu untuk menanamkan modal lagi. Kita bisa bangkrut, Indira. Kita semua bisa kehilangan pekerjaan dan semua aset. Bagaimana nasib keluarga kita nanti? Ada ketakutan nyata di matanya, ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya dari Dion. Saat Dion bercerita dengan keputusasaan yang kentara, ibuku sedang duduk di sofa ruang tamu, mendengarkan dengan tenang sambil menyeruput teh hangatnya. Ia tidak berkomentar sedikitpun, tidak menunjukkan ekspresi kaget atau sedih. Ia hanya sesekali mengangguk kecil, seolah sudah mengetahui semua detail masalah itu jauh sebelumnya, seolah ia adalah penonton yang sudah tahu akhir dari sebuah drama. Aku meliriknya, semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Sikapnya yang terlalu tenang justru terasa janggal. Di lain kesempatan, suatu malam ketika aku hendak ke dapur, aku melihat cahaya dari ruang kerja ibu. Aku mengintip dan mendapatinya sedang sibuk di depan laptopnya. Layar monitor menunjukkan grafik-grafik kompleks, laporan keuangan dengan angka-angka fantastis, dan struktur organisasi perusahaan yang sangat rumit. Kursornya bergerak cepat, menganalisis data, dan sesekali ia mengetik sesuatu dengan serius di keyboard. Ada beberapa dokumen fisik berlogo perusahaan besar di mejanya, yang sekilas terlihat sangat mirip dengan logo Global Prima Property, namun dengan beberapa detail yang berbeda, seperti ada lambang tambahan yang tidak ku ketahui. Aku tidak terlalu yakin, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar mirip. Aku tahu ibu memiliki bisnis, tetapi selama ini aku selalu membayangkan bisnisnya adalah skala menengah, seperti konsultan keuangan pribadi untuk perorangan atau UMKM. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ia memiliki jaringan, kekuasaan, dan kapasitas finansial sebesar ini. Selama ini, ibuku selalu menjaga kerahasiaan ketat tentang pekerjaannya, mengatakan bahwa itu tidak penting untuk orang lain tahu, dan hanya fokus pada kebahagiaan kami berdua. Ia hanya ingin aku fokus pada pendidikanku dan kehidupanku sendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia korporasi. Semua gerak-gerik ibu yang tak biasa ini, semua percakapan rahasia dan aktivitasnya di balik layar, mulai membentuk sebuah pola yang jelas dalam benakku. Sebuah rencana terselubung yang tampaknya sudah ia persiapkan sejak lama. Sebuah strategi besar yang sedang ia jalankan secara diam-diam. Apakah ini ada hubungannya dengan perkataannya dulu tentang level ibu yang sebenarnya, yang tidak mereka ketahui? Apakah dia sudah tahu tentang masalah keluarga Dion dan Global Prima Property jauh sebelumnya? Dan ini adalah bagian dari pelajaran yang ingin diberikannya? Rasa ingin tahuku memuncak tak tertahankan. Aku hanya bisa mengamati, menunggu, dan berharap bahwa semua misteri ini akan segera terungkap. Aku merasakan firasat yang sangat kuat, sebuah intuisi yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar dan menggemparkan akan segera terjadi, dan itu akan mengubah segalanya, tidak hanya bagi keluarga Dion, tetapi juga bagi kami. Suasana di keluarga besar Dion semakin mencekam seiring hari berlalu. Kabar buruk tentang Global Prima Property menjadi satu-satunya topik pembicaraan di setiap pertemuan, di setiap panggilan telepon, bahkan di setiap tatapan cemas yang mereka saling layangkan.
Paman Bobby dan Mama Dion kini tampak jauh lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kerutan kekhawatiran dan ketakutan yang dalam mengukir jelas di wajah-wajah yang dulu selalu penuh senyum angkuh. Mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan, dengan gaya hidup yang memamerkan harta dan status, kini terancam kehilangan segalanya. Ketakutan akan kemiskinan dan hilangnya level sosial itu jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada sekadar kehilangan uang. Di tengah gelombang kepanikan dan keputusasaan yang melanda, Rina, sepupu Dion yang bekerja di Departemen Pemasaran Global Prima Property, adalah yang paling terlihat frustrasi. Gajinya yang besar dan bonus-bonus yang didapatkannya sangat bergantung pada performa proyek-proyek besar perusahaan. Kehilangan pekerjaan di Global Prima Property berarti kehancuran total bagi gaya hidupnya yang glamor, cicilan apartemen mewah yang baru saja dia ambil, dan juga kredit mobil sportnya. Ia merasakan langsung ancaman terhadap identitasnya yang selama ini dibangun di atas pondasi kemewahan. Suatu siang, Rina datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, matanya sembab dan merah seperti habis menangis semalaman. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit acak-acakan, dan pakaiannya pun terlihat seadanya, jauh dari kesan modis dan penuh percaya diri yang selalu ia tunjukkan. Kali ini, ia terlihat benar-benar putus asa, seolah semua harapan sudah lenyap. "Mas Dion, Mbak Indira, gawat sekali. Ini benar-benar bencana," serunya. Suaranya parau dan bergetar, nyaris tidak dapat dikenali. Proyek resort Bali itu benar-benar kolaps. Parahnya lagi, tidak hanya investor besar yang mundur semua, tapi beberapa bank besar juga sudah menarik pinjaman mereka. Direksi sudah memberi sinyal kuat akan ada PHK massal dalam skala besar. "Aku bisa dipecat, Mas. Bagaimana ini? Aku tidak mau kehilangan pekerjaanku. Siapa yang bisa menolong kita? Apa ayah dan paman Bobby tidak punya kenalan lain yang lebih sakti dan punya koneksi tingkat tinggi?" Dion, yang juga tampak stres dan kelelahan dengan masalah perusahaan, hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Kami sudah mencoba semua kenalan. Rina, ayah, paman Bobby, semua relasi sudah kami hubungi. Tidak ada satupun yang bisa membantu. Masalahnya terlalu besar, sistemik, dan sudah menyebar luas di kalangan pebisnis. Reputasi perusahaan sudah hancur." Rina mengusap wajahnya, frustrasi berat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, rambutnya dijambak pelan. Lalu, tatapannya tiba-tiba tertuju padaku, kemudian beralih ke ibuku yang kebetulan sedang duduk tenang di teras belakang, membaca buku dengan secangkir teh di sampingnya. Ada kilatan ide yang muncul di matanya, bercampur dengan keraguan yang samar, seolah ia sedang bergulat dengan harga dirinya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Hatiku mencelos, namun ada rasa ingin tahu yang mengusik. "Mbak Indira." Rina menatapku ragu-ragu, suaranya sedikit mengecil, penuh dengan keengganan. "Bukannya ibumu itu dulu? Katanya punya banyak kenalan di dunia bisnis? Mungkin kenalan beliau ada yang bisa membantu kita? Maksudku, siapa tahu ada orang yang punya koneksi ke petinggi-petinggi atau investor besar yang bisa menolong Global Prima Property keluar dari masalah ini. Setidaknya, bisa menunda PHK massal atau menyelamatkan sisa-sisa pekerjaan kami." Aku menahan napas. Ini dia. Permintaan bantuan yang dibalut dengan nada merendahkan dan harga diri yang masih tinggi. Setelah semua hinaan, semua ejekan, dan semua sikap meremehkan yang mereka lontarkan, mereka berani meminta tolong pada ibuku? "Ibu saya sudah tidak aktif di dunia bisnis besar, Rina," jawabku datar, berusaha menyembunyikan getaran amarah dan rasa sakit hati. Beliau fokus pada kesehatannya dan menikmati masa pensiun. Masa? Kan tidak ada salahnya mencoba, Mbak. Ini kan demi kita semua. Demi pekerjaan kami semua. Demi kelangsungan hidup keluarga besar kita. Rina bersikeras,
Nadanya sedikit memaksa dan menekan, seolah aku memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Tante Wulan kan punya banyak waktu luang di rumah. Mungkin bisa coba telepon-telepon kenalan lama? Siapa tahu ada yang berbaik hati mau membantu kami yang sedang kesusahan ini, memberikan rekomendasi atau apapun itu. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan senyum kecil yang dipaksakan, penuh keremehan, seolah menganggap meminta bantuan pada ibuku adalah pilihan terakhir yang memalukan dan hanya dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Mereka seolah meminta sedekah, bukan bantuan profesional. Dion, yang selama ini diam dan hanya menghela napas, kini ikut menimpali. Ia menatap ibuku dengan pandangan memohon, melupakan semua perkataan kasarnya dulu, semua diamnya saat ibu dihina. Iya, Bu Wulan, tidak ada salahnya dicoba. Ini kan untuk keluarga juga, untuk keberlangsungan hidup kita semua. Siapa tahu ada sedikit harapan. Ibuku mengangkat kepala dari bukunya. Pandangannya beralih dari Rina yang gelisah ke Dion yang memohon, lalu ke arahku yang menahan emosi. Senyum tipisnya muncul, namun kali ini, senyum itu mengandung sesuatu yang lebih dalam dan penuh makna. Ada secercah rencana di matanya, sebuah keputusan yang telah diambil, sebuah rencana yang akan segera diwujudkan. Ia menatap Rina dan Dion, sorot matanya tajam namun tenang. Proyek apa yang terancam batal, Nak Rina? Dan siapa pimpinan proyek yang bertanggung jawab atas masalah ini di Global Prima Property? Tanya ibu dengan suara tenang dan berwibawa, seolah tidak peduli dengan nada merendahkan Rina sebelumnya. Suaranya penuh otoritas, sesuatu yang tak pernah didengar keluarga Dion darinya, dan itu membuat Rina sedikit terkesiap. Rina, yang tadinya penuh keputusasaan, sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung dan detail ibuku. Ia segera menceritakan detail proyek, nama perusahaan Global Prima Property, dan nama pimpinan proyek yang bermasalah, Tuan Hadi, lengkap dengan keluhannya bahwa Tuan Hadi adalah orang yang licik dan sulit diajak kerjasama. Ibuku mengangguk pelan, kemudian meraih ponselnya yang tergeletak di meja sampingnya. Ia mengetik beberapa pesan singkat dengan cepat, lalu sejenak berpikir. Baiklah, katanya, ibu akan coba hubungi beberapa kenalan. Semoga ada yang bisa membantu. Tapi ibu tidak bisa menjamin apa-apa. Ya, semua ini di luar kendali ibu. Rina dan Dion tampak sangat lega. Bahkan Tante Rita dan Paman Bobby yang tiba-tiba muncul dari ruang tamu, tertarik dengan suara ibu yang berwibawa, ikut mendekat, dengan ekspresi campur aduk antara harapan yang membuncah dan sedikit rasa tidak percaya yang masih tersisa. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa tindakan ibuku barusan bukanlah sekadar mencoba menelepon kenalan lama. Ini adalah langkah pertama dalam strategi besar ibuku yang sudah lama ia rancang untuk menyingkap tabir kebenaran, memutarbalikkan keadaan, dan menempatkan mereka semua pada posisi yang seharusnya. Mereka akan segera belajar, dengan cara yang paling mengejutkan, bahwa orang yang mereka hina dan anggap tak selevel, justru adalah satu-satunya harapan dan penyelamat mereka dari kehancuran. Setelah ibuku menghubungi beberapa kenalan dengan ponselnya, suasana di rumah kami menjadi sedikit lebih ringan, meskipun masih diselimuti kecemasan. Rina dan Dion terlihat lebih lega, menggantungkan harapan mereka pada koneksi samar yang mungkin dimiliki ibuku. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak menduga, bahwa beberapa kenalan ibuku itu adalah jajaran direksi, CEO, dan pemegang saham utama di berbagai perusahaan raksasa multinasional, termasuk di Global Prima Property. Mereka masih menganggap ibu sebagai wanita tua lumpuh yang mungkin hanya punya kenalan seadanya. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitas harian yang masih diwarnai sindiran halus dari keluarga Dion, meskipun frekuensinya sedikit berkurang karena mereka terlalu fokus pada masalah besar mereka sendiri. Dion berangkat kerja seperti biasa, wajahnya masih tegang dan penuh kekhawatiran. Ibuku juga tetap tenang, menjalani harinya dengan membaca buku-buku tebal, sesekali menerima telepon yang selalu ia lakukan secara pribadi di ruang kerjanya, jauh dari jangkauanku,
menggunakan istilah-istilah bisnis yang tak ku mengerti. Sekitar tengah hari, ketika aku sedang menyiapkan makan siang untuk ibuku, ponselku berdering nyaring. Layar menunjukkan nama Dion. Aku segera mengangkatnya. Suaranya terdengar tercekat, campur aduk antara kebingungan, keterkejutan, dan ketakutan yang nyata. Indira, Indira, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Ini gila. Benar-benar gila. Ada apa, Dion? Kenapa kamu panik begitu? Suaramu sampai bergetar. Tanyaku cemas. Firasat buruk langsung menyergap. Ayah, Paman Bobby, dan seluruh direksi Global Prima Property, semua manajer senior dari berbagai departemen, kami semua dipanggil ke rapat darurat yang sangat mendadak. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada agenda. Dan kamu tahu siapa yang memimpin rapat itu? Suara Dion tercekat, seperti tak bisa bernapas. Ia terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ada seorang wanita duduk di kursi roda. Indira. Dia duduk di kursi utama, di meja pimpinan, di depan semua direksi. Dan semua orang di sana, termasuk CEO Global Prima Property yang terkenal angkuh, bahkan ketua dewan direksi, menghormatinya seperti raja. Ayah dan Paman Bobby bahkan membungkuk padanya. Indira membungkuk. Darahku berdesir hebat. Hatiku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku. Kursi roda? Seorang wanita di kursi utama yang dihormati CEO perusahaan raksasa? Hanya ada satu orang yang terlintas di pikiranku. Seseorang yang selalu diremehkan, namun memiliki aura kekuatan yang tak tertandingi. Siapa dia? Dion? Katakan siapa dia? Tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Tubuhku terasa dingin, namun ada gelora panas yang merambat. Direktur utama memperkenalkan dia sebagai pemilik mayoritas saham baru perusahaan, sekaligus orang yang akan melakukan restrukturisasi total perusahaan. Namanya Bu Wulan. Ibumu, Indira. Ibumu adalah orangnya. Beliau datang ke kantor kami dengan kursi rodanya, didampingi beberapa pengawal dan staf pribadinya yang sangat profesional. Kata-kata Dion seperti ledakan bom di kepalaku, menguak semua rahasia yang selama ini tersimpan. Aku menjatuhkan sendok yang sedang kupegang, tubuhku lemas bersandar ke dinding dapur. Semua teka-teki, semua gerak-gerik misterius ibuku selama ini, semua percakapan telepon rahasianya, semua perkataannya tentang level yang tidak diketahui, kini terjawab dalam sekejap. Ibuku, wanita yang selama ini dihina, diremehkan, dan dianggap tak selevel karena kondisi fisiknya, adalah CEO kaya raya yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan tempat mereka mencari makan, tempat mereka menggantungkan nasib dan gaya hidup mewah mereka. Ayah, Paman Bobby, mereka semua pucat pasi. Indira. Wajah Tante Rita dan Rina bahkan lebih pucat dari mayat. Rina menangis ketakutan di pojok kantor, tidak berani mengangkat kepala. Mereka tidak percaya. Mereka tidak tahu kalau ibumu adalah CEO yang sudah mengakuisisi perusahaan mereka, yang kini berkuasa penuh atas nasib mereka. Lanjut Dion, suaranya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa, rasa malu, dan keputusasaan yang mendalam. Dan ibumu, beliau menatap mereka semua dengan tatapan tenang, penuh wibawa. Beliau bicara dengan suara tegas dan jelas, menjelaskan tentang hasil audit internal yang menemukan penyelewengan dana, tentang manipulasi proyek, dan tentang perubahan besar yang akan terjadi. Beliau bilang, saya datang bukan untuk menghukum, tapi untuk membenahi. Siapapun yang terbukti tidak profesional, akan ada konsekuensinya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ponselku hampir saja terjatuh. Sensasi aneh menjalari tubuhku, campuran antara syok yang tak tertandingi, kemenangan yang manis, dan rasa bangga yang luar biasa meluap-luap. Ibu memang luar biasa. Dia bukan hanya mengintervensi, dia mengambil alih kendali. Dan dia melakukannya dengan caranya sendiri,
secara diam-diam, membangun strategi selama ini, lalu mengungkapkan identitas aslinya di momen yang paling krusial, di hadapan semua orang yang pernah merendahkannya, menganggapnya tidak berguna. Ini adalah permulaan dari babak baru, sebuah pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Kabar dari Dion bagaikan sambaran petir di siang bolong, menggelegar dan mengejutkan seluruh indraku. Aku tidak buang waktu. Segera setelah panggilan terputus, aku menghubungi ibuku. Tanganku masih gemetar hebat. Ibu, apa yang Dion ceritakan itu benar? Ibu yang membeli Global Prima Property? Ibu adalah CEO-nya sekarang. Suaraku nyaris tak percaya, seperti sedang bermimpi. Ibu tertawa pelan dari seberang telepon. Tawa yang penuh kemenangan namun tetap rendah hati dan tenang. Benar, Nak. Sudah saatnya mereka tahu siapa ibu sebenarnya. Rahasia ini sudah terlalu lama disimpan. Tapi, kenapa ibu merahasiakannya dariku selama ini? Kenapa ibu tidak pernah bilang? Tanyaku, masih diliputi keterkejutan. Rasa penasaranku memuncak. Kenapa ibu tak pernah membocorkan sedikit pun? Ada saatnya untuk setiap hal. Nak, ibu ingin kamu tumbuh dengan kakimu sendiri. Belajar menghargai setiap proses, tidak bergantung pada bayang-bayang kekayaan ibu. Ibu ingin kamu melihat dunia apa adanya. Dan ibu ingin mereka, keluarga Dion, belajar. Belajar bahwa menilai seseorang hanya dari kulit luar, dari kondisi fisik, atau dari level sosial yang mereka ciptakan sendiri, itu adalah sebuah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal. Suara ibu berubah serius, penuh keyakinan dan wibawa. Sekarang, kemarilah. Ada beberapa hal yang harus kamu dengar dan saksikan sendiri. Ini akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Aku segera meluncur ke kantor pusat Global Prima Property. Jantungku berdebar tak karuan. Kombinasi antara rasa penasaran yang menggebu dan kebanggaan yang meluap-luap. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu kini terasa berbeda. Ada aura kekuasaan yang tak terbantahkan, sebuah aura dominasi yang sebelumnya tak pernah kurasakan dari bangunan itu. Dan aku tahu, itu semua berasal dari wanita di kursi roda yang kini menjadi pimpinan tertinggi di sana. Ketika aku tiba di lobi, suasana terasa sangat tegang, jauh berbeda dari hiruk-pikuk biasa. Para karyawan berbisik-bisik, wajah mereka campur aduk antara ketakutan akan nasib mereka dan rasa ingin tahu yang besar. Beberapa dari mereka, termasuk Paman Bobby, Tante Rita, dan Rina, tampak seperti mayat hidup. Mereka duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat pasi, tak berani menatap satu sama lain, atau bahkan mengangkat kepala. Ketika mereka melihatku berjalan masuk, mata mereka memancarkan rasa malu yang tak terhingga dan sedikit kengerian. Mereka tak menyangka aku akan ada di sana, di tengah drama pengungkapan yang tak terduga ini. Aku hanya mengangguk tipis, tanpa senyum, berjalan melewati mereka. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman resmi dilakukan di ruang serbaguna utama perusahaan, yang dihadiri oleh seluruh manajer senior, kepala departemen, dan karyawan kunci Global Prima Property. Ibuku, Wulan, masuk ke ruangan itu dengan anggun, didampingi oleh beberapa pengawal pribadinya yang bertubuh tegap dan direksi lama yang kini tampak seperti bawahan yang gemetar. Ia duduk di kursi utama di panggung, di hadapan ratusan karyawan yang menatapnya dengan rasa takjub, ketidakpercayaan, dan kebingungan yang nyata. Mikrofone diserahkan kepadanya. Suasana hening mencekam, bahkan suara napas pun terdengar jelas. Ibuku menatap audiens yang berjajar di hadapannya dengan tenang. Senyum tipisnya tersungging di bibirnya, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. "Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian." Suaranya menggelegar, namun tetap lembut, jelas, dan penuh wibawa, mengisi seluruh ruangan. Mungkin sebagian besar dari Anda terkejut dengan kehadiran saya hari ini. Saya mengerti. Nama saya Wulan. Dan per hari ini, melalui proses akuisisi yang telah selesai secara hukum, saya adalah CEO baru dan pemilik mayoritas saham Global Prima Property. Seketika, ruangan itu riuh dengan bisikan, gumaman, dan suara-suara terkejut yang tertahan. Banyak yang terkesiap, ada yang menahan napas, dan sebagian besar karyawan, termasuk Rina, Tante Rita, dan Paman Bobby yang duduk di barisan depan, menatapnya dengan mata terbelalak. Wajah mereka lebih pucat dari kertas, seolah baru saja melihat hantu. Mereka yang selama ini meremehkan, menghina, dan menganggap ibuku lumpuh, serta tak selevel,
kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka bekerja dan menggantungkan hidup pada perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita yang mereka anggap aib itu. Ibuku melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih tegas. Saya tahu perusahaan ini sedang menghadapi masalah besar, terutama terkait penyelewengan dana, manajemen proyek yang buruk, dan kurangnya transparansi. Saya telah melakukan audit menyeluruh dalam beberapa bulan terakhir, dan ditemukan banyak ketidakberesan. Saya tidak akan menoleransi perilaku tidak profesional dan tidak etis di dalam perusahaan ini. Namun, saya datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk membenahi dan membangun kembali perusahaan ini menjadi lebih baik, lebih profesional, dan lebih berintegritas. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada barisan tempat keluarga Dion duduk. Bagi Anda yang berdedikasi, bekerja jujur, dan memiliki loyalitas pada perusahaan ini, masa depan Anda di Global Prima Property akan terjamin dan cerah. Tetapi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau merugikan perusahaan, akan ada konsekuensi tegas sesuai hukum yang berlaku. Wajah Paman Bobby dan Rina langsung menunduk, tak berani mengangkat kepala. Tante Rita tampak ingin menghilang saja dari ruangan itu, seolah ingin ditelan bumi. Pandangan mereka sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah memohon belas kasihan, memohon aku untuk melakukan sesuatu. Aku hanya berdiri di belakang, mengamati semua drama ini dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang mendalam, tentu saja, melihat kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Namun juga ada rasa iba yang samar terhadap nasib mereka yang kini berada di ujung tanduk, menyadari bahwa kesombongan mereka telah membawa mereka pada kehancuran. Ini adalah momen pengungkapan terbesar, sebuah klimaks yang telah dinanti-nanti. Ibuku telah menunjukkan kekuatan sejatinya, bukan dengan kata-kata kasar atau dendam, melainkan dengan tindakan nyata yang tak terbantahkan. Mereka yang selama ini menghina dan merendahkan, kini tunduk pada kekuasaannya. Dan aku, sebagai putrinya, merasakan kebanggaan yang luar biasa, melihat ibuku berdiri tegak di atas semua prasangka dan penghinaan. Pengumuman ibu di kantor pusat Global Prima Property bagaikan gempa bumi yang meruntuhkan menara kesombongan keluarga Dion. Mereka yang biasanya angkuh, pongah, dan selalu menjaga jarak dengan aura superioritas, kini terlihat seperti boneka yang kehilangan kendali, tak berdaya di hadapan kenyataan pahit yang tak pernah mereka duga. Setelah rapat yang penuh ketegangan dan pengungkapan yang menggemparkan itu, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku ingin melihat reaksi mereka secara langsung, tanpa ada perantara atau cerita yang disaring. Aku ingin menyaksikan kehancuran topeng-topeng mereka. Aku berjalan pelan menuju kantin kantor, tempat biasanya para manajer dan direksi makan siang. Paman Bobby, yang selama ini selalu berbicara lantang dengan nada sombong, kini duduk termenung di sebuah meja sudut. Wajahnya sangat pucat, seolah semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Ia tak lagi menyentuh makanannya. Pandangannya kosong. Tante Rita tampak gelisah, sesekali melirik ke arah Paman Bobby dengan pandangan khawatir yang bercampur ketakutan. Sesekali pula matanya mencuri pandang ke arah ruang kerja ibu yang masih sibuk di sana. Ekspresi mereka benar-benar hancur, menggambarkan kombinasi sempurna antara keterkejutan, kemarahan yang tertahan, dan ketakutan yang mendalam. Harga diri mereka telah hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan yang tak terduga ini. Mereka yang selalu merasa superior, kini harus tunduk pada orang yang selama ini mereka hina dan anggap tidak ada apa-apanya. Rina, sepupu Dion, aku lihat sedang menangis sesenggukan di bilik toilet kantor, ponselnya di genggaman. Suara tangisnya yang lirih terdengar sampai keluar. Dia pasti sedang menelepon seseorang, mungkin ibunya, mengabarkan kehancuran karir, reputasi, dan masa depannya yang selama ini ia bangun dengan kemewahan palsu. Beberapa rekan kerja yang lewat hanya meliriknya dengan iba, tanpa berani mendekat atau menawarkan bantuan. Aku melihat Rina keluar dari toilet, wajahnya basah oleh air mata, matanya sembab dan merah, hidungnya pun ikut memerah. Ketika ia melihatku berdiri tak jauh dari sana, ia membeku di tempat, tatapannya kosong. Rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam terpancar jelas di wajahnya yang kini terlihat sangat menyedihkan. Ia tidak berani menatapku langsung, hanya menunduk dan bergegas pergi, menghindariku. Beberapa jam kemudian, saat aku sudah berada di rumah bersama ibu yang sedang menikmati teh sorenya dengan tenang, Dion pulang. Aku mendengar suara mobilnya,
lalu pintu terbuka dengan lesu, langkah kakinya terdengar berat dan menyeret. Wajahnya menggambarkan segala emosi yang bercampur aduk, syok yang mendalam, malu yang tak terhingga, kemarahan pada diri sendiri, dan yang paling kentara, penyesalan yang mendalam dan tulus. Ia tidak langsung menyapaku atau ibuku. Ia langsung menuju kamar mandi, mengunci diri di dalamnya cukup lama. Ketika ia keluar, wajahnya sudah lebih tenang. Namun matanya masih memancarkan kesedihan dan beban yang berat. Dion menghampiri ibu yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Tanpa banyak bicara, matanya menatap ibu dengan rasa hormat yang tak terhingga, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya dari Dion. Ia kemudian melakukan hal yang tak terduga. Ia berlutut di hadapan ibuku, sebuah pemandangan yang membuatku terkesiap, seolah dunia berhenti berputar. Ini bukan Dion yang ku kenal, pria yang begitu menjaga harga diri dan status sosialnya. "Ibu, saya minta maaf." Suara Dion serak, nyaris tak terdengar, tenggorokannya tercekat. "Saya benar-benar minta maaf atas semua perkataan keji dan sikap merendahkan dari keluarga saya selama ini. Dan yang paling saya sesali, saya minta maaf atas ketidakmampuan saya membela ibu dan Indira. Saya tahu saya salah besar, Bu. Saya terlalu pengecut, terlalu mementingkan diri sendiri dan omongan kosong keluarga. Saya tidak pernah menyangka ibu adalah pemilik perusahaan tempat saya mencari nafkah. Saya tidak pantas mendapatkan Indira atau ibu." Ia tak bisa melanjutkan kalimatnya, tercekik oleh emosi dan rasa bersalah yang menguasai dirinya. Ibuku menatapnya dengan tenang, tanpa amarah sedikit pun, seolah semua hinaan dan rasa sakit hati itu tidak pernah ada. "Bangun, Dion. Jangan berlutut seperti ini. Tidak pantas." Dion tetap berlutut. "Tidak, Bu. Saya pantas menerima ini. Saya pantas menerima semua. Saya telah buta, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Bisakah Ibu memaafkan saya?" Air mata menggenang di pelupuk matanya, tak dapat ia tahan lagi. Ia menangis di hadapan ibuku. Aku menyaksikan semua ini, hatiku campur aduk. Rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh sikap Dion memang masih ada, mengendap di dasar hatiku. Namun, melihat penyesalan tulus dari Dion, air matanya, dan kerendahan hatinya, ada sedikit rasa iba yang muncul, bercampur dengan harapan. Ia tidak lagi pasif. Ia menghadapi konsekuensi dari pilihan dan kelalaiannya, dan ia tampak benar-benar menyesalinya. "Dion, Ibu memaafkanmu," kata ibuku lembut, tangannya terulur mengusap pundak Dion. "Tapi, maaf tidak cukup. Perbuatanmu dan perbuatan keluargamu sudah melukai. Kamu harus belajar dari ini, Dion. Belajar untuk berdiri tegak membela kebenaran, membela orang yang kamu cintai, bukan hanya mengikuti arus dan omongan orang. Dan belajar untuk tidak menilai seseorang dari penampilan atau status semata, karena di balik itu semua, bisa jadi ada kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan." Ibuku kemudian menatapku, matanya memancarkan kehangatan dan dukungan. "Indira, Ibu tahu kamu juga terluka. Ini adalah kesempatan bagi kalian berdua untuk membangun kembali kepercayaan. Semuanya butuh proses." Malam itu, Dion banyak berbicara padaku. Ia menceritakan betapa ia merasa malu di depan semua kolega, atasannya, dan bahkan para satpam di kantor karena identitas ibuku yang sebenarnya. Ia mengaku merasa bodoh dan hina karena tidak pernah menyadari kekuasaan dan kecerdasan ibuku. Ia berjanji akan berubah, akan menjadi suami yang lebih baik, akan selalu membela kami, dan akan belajar untuk melihat nilai sejati seseorang, bukan dari harta atau status. Aku tahu butuh waktu untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan. Tetapi penyesalan Dion yang tulus adalah langkah awal yang baik. Ada secercah harapan untuk masa depan kami. Keluarga Dion, di sisi lain, tidak berani lagi mengangkat kepala. Mereka kini diliputi rasa takut kehilangan pekerjaan, dipecat, dan rasa malu yang tak terhingga. Martabat yang selama ini mereka junjung tinggi dan gunakan untuk merendahkan orang lain, kini hancur di tangan orang yang paling mereka remehkan. Sebuah pelajaran pahit yang harus mereka telan. Sebuah pukulan telak pada kesombongan mereka. Pengungkapan di Global Prima Property dan penyesalan tulus dari Dion menjadi titik balik yang monumental dalam hidup kami. Keluarga Dion, yang selama ini berlagak sombong dan meremehkan,
kini harus menghadapi kenyataan pahit yang menghancurkan semua keangkuhan mereka. Paman Bobby dan Tante Rita memang tidak dipecat, namun mereka diturunkan jabatannya ke posisi yang jauh lebih rendah dan harus mengikuti serangkaian pelatihan etika bisnis serta retraining yang ketat. Rina dan sepupu lain yang terlibat dalam lingkaran gosip dan peremehan terhadap ibuku juga diberikan peringatan keras. Bahkan beberapa di antaranya harus pindah departemen atau diberhentikan secara halus. Mereka semua kini berada di bawah pengawasan ketat ibu. Dan yang paling penting, mereka tahu siapa yang kini memegang kendali penuh atas nasib pekerjaan dan kelangsungan hidup mereka. Rasa malu yang mendalam dan takut kehilangan pekerjaan membuat mereka tak lagi berani melontarkan sindiran atau menatap ibuku dengan pandangan meremehkan. Mama Dion, Nyonya Amelia, yang tadinya selalu dingin, menjaga jarak, dan penuh perhitungan terhadap ibuku, kini berubah drastis. Ia mulai sering berkunjung ke rumah kami, membawa makanan favorit ibuku, dan bahkan mengajak ibuku mengobrol santai tentang berbagai hal. Sesekali memuji ketenangan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Tentu saja, aku tahu ini bukan sepenuhnya tulus dari hati, melainkan upaya menjaga hubungan baik demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Namun, setidaknya, permusuhan terbuka dan sindiran-sindiran menyakitkan itu mereda, digantikan oleh perdamaian yang didasari rasa hormat yang baru ditemukan, atau lebih tepatnya, rasa takut dan kesadaran akan kekuasaan ibuku. Dion, di sisi lain, menunjukkan perubahan yang jauh lebih signifikan dan terasa tulus. Rasa malu dan penyesalan yang ia alami benar-benar mengubahnya dari dalam. Ia menjadi suami yang jauh lebih perhatian, lebih peka terhadap perasaanku dan ibu. Ia tak lagi pasif atau bungkam. Setiap kali kami kumpul keluarga, ia akan proaktif mengajak ibu bicara, menanyakan kabar kesehatannya, atau bahkan membantu mendorong kursi roda ibu tanpa diminta. Jika ada sedikit saja nada meremehkan dari kerabat lain, yang kini sangat jarang terjadi, Dion akan langsung mengintervensi dengan sopan namun tegas, melindungi kami dari ucapan-ucapan menyakitkan. Ia tidak lagi peduli dengan anggapan keluarganya yang munafik, karena ia telah belajar bahwa harga diri dan kebahagiaan kami jauh lebih penting daripada reputasi palsu keluarga besar. Perlahan, luka di hatiku yang menganga lebar mulai sembuh. Kepercayaan pada Dion mulai tumbuh kembali, seperti tunas baru setelah badai. Kami sering membahas masalah yang terjadi, dan ia selalu terbuka, mengakui kesalahannya di masa lalu, serta berjanji untuk terus belajar dan berubah. Ia belajar untuk tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormati orang yang paling kucintai, ibuku. Hubungan kami menjadi lebih kuat dan lebih matang, dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling pengertian yang baru. Ibuku? Ia tetaplah ibuku yang bijaksana, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setelah merestrukturisasi Global Prima Property dan memastikan perusahaan kembali stabil dengan manajemen yang lebih bersih dan profesional, ia tidak lagi terlalu aktif di sana. Ia menunjuk seorang CEO profesional yang baru dan kembali menikmati hari-harinya dengan tenang di rumah, sesekali memantau dari jauh atau memberikan arahan strategis yang penting. Kekuatan dan kekayaan yang ia miliki tidak pernah mengubah pribadinya yang rendah hati, dermawan, dan penuh kasih. Ia telah memberikan pelajaran berharga kepada semua orang, tanpa perlu kata-kata keras atau dendam, melainkan dengan tindakan nyata yang membungkam semua prasangka. Aku belajar banyak dari semua pengalaman ini, bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari fisik, harta, atau status sosial. Bahwa kesombongan bisa membutakan mata dan hati seseorang hingga mereka meremehkan berlian di hadapan mereka. Dan bahwa keberanian sejati adalah ketika kita berani membela kebenaran dan orang yang kita cintai, bahkan jika itu berarti melawan tekanan dari lingkungan terdekat kita sendiri. Kini, kehidupan kami berjalan lebih harmonis. Keluarga Dion memang masih menjaga jarak tertentu, dan aku tidak mengharapkan persahabatan yang tulus dari semua mereka. Namun, setidaknya, rasa hormat yang seharusnya ada telah mereka tunjukkan, dan lingkungan di sekitarku kini terasa lebih damai. Aku dan Dion menjalani babak baru dalam pernikahan kami, yang dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, saling menghargai, saling melindungi, dan belajar dari masa lalu yang menyakitkan. Dan di tengah semua itu, ibuku adalah mercusuar kebijaksanaan dan kekuatan, yang selalu mengingatkan kami akan nilai sejati dalam hidup dan betapa berharganya integritas. Setelah badai berlalu dan semua kebenaran terungkap di depan mata keluarga Dion,
kehidupan kami memasuki fase yang jauh lebih tenang, damai, dan penuh makna. Sindiran-sindiran tajam dari Paman Bobby, Tante Rita, dan Rina tak lagi terdengar, digantikan oleh kehati-hatian yang berlebihan, bahkan sedikit rasa hormat yang sungkan. Mereka telah belajar pelajaran yang sangat mahal, sebuah pukulan telak yang meruntuhkan menara kesombongan mereka, dan aku bisa melihat bahwa dampaknya akan melekat pada mereka untuk waktu yang sangat lama. Mereka kini lebih fokus pada pekerjaan dan menjaga sikap, menyadari bahwa nasib mereka ada di tangan orang yang selama ini mereka remehkan. Aku sendiri, kini bisa bernapas lebih lega. Beban berat yang selama ini menekan dadaku, membuatku seringkali sulit tidur dan merasa tertekan, akhirnya terangkat. Meskipun luka-luka emosional tidak serta-merta hilang dalam semalam, proses penyembuhannya terasa jauh lebih cepat dan lebih mudah dengan adanya dukungan penuh dari Dion dan ketenangan ibuku. Hubunganku dengan Dion benar-benar berubah 180 derajat. Ia menjadi sosok suami yang kuimpikan, seorang pelindung yang tak kenal takut, pendengar yang baik yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku, dan yang terpenting, seorang yang berani berdiri di sisiku dan membela kebenaran, apapun konsekuensinya. Ia belajar untuk tidak lagi takut pada bayangan keluarganya, tidak lagi terjerat dalam ekspektasi sosial yang semu, melainkan berani menjadi dirinya sendiri, berani untuk jujur dan tegar. Kepercayaanku padanya tumbuh kembali, lebih kuat dan dalam dari sebelumnya, karena kami telah melewati ujian yang begitu berat ini bersama-sama, dan ia terbukti mampu berubah. Ibuku, Wulan, tetaplah mercusuar kebijaksanaan dalam hidup kami. Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaan barunya sebagai CEO Global Prima Property untuk membalas dendam atau merendahkan keluarga Dion lebih jauh. Sebaliknya, ia menunjukkan belas kasih, profesionalisme, dan integritas yang luar biasa. Ia membuktikan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan yang diemban, atau seberapa sempurna kondisi fisik seseorang, melainkan pada integritas diri, ketenangan jiwa, dan kemampuan untuk menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Ia mengajari kami semua bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pandangan dangkal orang lain, apalagi oleh penilaian berdasarkan status sosial atau kekayaan semata, melainkan dari kedalaman karakter, ketulusan hati, dan ketabahan menghadapi hidup. Melalui semua ini, aku belajar tentang makna sejati kebahagiaan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah kemewahan, status sosial yang tinggi, atau pujian dari orang lain yang didasari kepentingan, melainkan kedamaian dalam diri, dukungan tulus dan tanpa syarat dari orang-orang terkasih, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri, lepas dari ekspektasi dan penilaian yang tak adil dari dunia luar. Aku menyadari bahwa kebahagiaanku tidak perlu divalidasi oleh orang lain, terutama oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan dan enggan melihat ke dalam hati. Perjalanan ini juga menguatkan keyakinanku pada takdir Tuhan, bahwa setiap ujian, setiap kesulitan, setiap rasa sakit yang kita alami, pasti memiliki hikmah tersembunyi dan pelajaran berharga di baliknya. Dari hinaan dan rasa sakit yang mendalam, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kubayangkan, dan Dion menemukan keberanian serta jati dirinya yang sejati. Kami berdua tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang, lebih tangguh, dan lebih memahami arti sebuah hubungan yang didasari oleh rasa hormat dan cinta yang tulus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hidup selalu penuh kejutan. Namun satu hal yang pasti, kami akan menghadapinya bersama, sebagai sebuah tim, dengan fondasi hubungan yang lebih kokoh, dan pelajaran berharga dari masa lalu yang akan selalu kami bawa sebagai bekal. Ibu, dengan segala ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatannya yang tak tergoyahkan, akan selalu menjadi inspirasi dan penuntun kami. Kami telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan di tengah gemerlap harta atau status sosial yang palsu, melainkan dalam ketulusan cinta, dukungan tanpa syarat, dan penerimaan diri sepenuhnya, baik dengan segala kekurangan maupun kelebihan yang kami miliki. Waktu terus berjalan, mengalir bagaikan sungai, membawa perubahan dan pematangan. Keluarga kami terus tumbuh, tidak hanya secara jumlah dengan hadirnya anggota keluarga baru, tetapi juga dalam pemahaman, kebijaksanaan, dan empati. Pelajaran pahit yang dialami keluarga Dion telah mengubah mereka, setidaknya untuk sebagian besar.
Mereka yang dulu sombong dan angkuh kini menunjukkan kerendahan hati yang lebih tulus. Dan mereka yang dulu meremehkan kini belajar menghargai setiap individu tanpa memandang status. Hubungan kami dengan keluarga besar Dion memang tidak akan pernah kembali seperti semula sebelum badai. Ada bekas luka yang tertinggal, sebuah pengingat akan masa lalu, namun juga ada jembatan pemahaman dan toleransi yang baru terbentuk. Dion, suamiku, adalah bukti nyata dari kekuatan perubahan. Ia telah menjadi pria yang jauh lebih baik, seorang suami yang berdedikasi dan penuh perhatian, serta ayah yang penuh kasih bagi anak-anak kami nanti. Ia tak lagi gentar menghadapi keluarganya. Justru, ia seringkali menjadi penengah yang bijaksana, mengingatkan mereka tentang pelajaran yang telah mereka terima jika ada sedikit saja gejala kesombongan atau penilaian dangkal yang muncul kembali. Ia telah menemukan keberanian sejati, yang selama ini tersembunyi di balik rasa takutnya akan penilaian orang lain dan ekspektasi sosial yang semu. Ia kini berdiri tegak, menjadi pelindung sejati bagi kami. Namun, di tengah semua perubahan ini, bintang paling terang dalam hidup kami tetaplah ibuku, Wulan. Ia tetap tenang, anggun, dan tak pernah silau dengan kekuasaan atau kekayaan yang ia miliki. Baginya, semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Global Prima Property berkembang pesat di bawah pengawasannya, menjadi perusahaan yang jauh lebih stabil, berintegritas, dan inovatif. Tapi bagi ibu, itu hanyalah sebuah sarana untuk membuktikan sebuah prinsip. Ia tidak pernah ingin dikenang sebagai CEO sukses yang bergelimang harta, melainkan sebagai seorang ibu yang penuh kasih, seorang wanita yang hidup dengan prinsip dan kebijaksanaan, serta seorang manusia yang memberikan manfaat bagi sesama. Suatu hari yang cerah, ibu memanggilku dan Dion. Ia duduk di teras favoritnya, di antara tanaman-tanaman hijau yang asri, tempat kami sering berbagi cerita dan menenangkan diri. Ada aura ketenangan dan kehangatan yang terpancar darinya. "Indira, Dion," katanya lembut, matanya menatap kami bergantian, penuh kasih sayang. "Ibu merasa sudah saatnya ibu menyerahkan tongkat estafet ini kepada kalian." Kami terkejut, saling pandang. "Maksud ibu?" tanyaku, bingung namun juga merasakan firasat. "Ibu ingin menyerahkan sebagian besar saham ibu di Global Prima Property, dan juga sebagian besar aset bisnis ibu yang lain, atas nama kalian berdua." "Jelas ibu," suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Ini bukan hanya harta, Nak, ini adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk mengelola dengan bijak, untuk terus belajar dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, dan yang paling penting, untuk selalu menggunakan apa yang kalian miliki demi kebaikan, bukan untuk kesombongan atau merendahkan orang lain." Dion terlihat sangat terkejut, matanya membesar. "Tapi, Bu, ini terlalu besar. Kami tidak tahu harus berkata apa. Ini tanggung jawab yang luar biasa." Ibuku tersenyum, senyum yang begitu tulus. "Kalian sudah cukup dewasa dan matang untuk ini. Ibu percaya pada kalian berdua. Ibu melihat bagaimana kalian tumbuh dan belajar dari semua kesulitan. Dan ibu ingin kalian melanjutkan warisan ini. Bukan hanya warisan berupa aset materi semata, melainkan warisan nilai, integritas, kerendahan hati, empati, dan keberanian untuk membela kebenaran serta orang-orang yang lemah." Aku menatap ibuku, mataku berkaca-kaca, haru dan bangga bercampur aduk. Warisan yang ia berikan jauh melampaui materi. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang mendalam, sebuah pedoman moral yang tak ternilai harganya. Ia telah menunjukkan padaku bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening bank, bukan tentang gelar atau jabatan, tetapi tentang karakter, kekuatan batin yang tak tergoyahkan, dan dampak positif yang bisa kita berikan kepada dunia, bahkan dalam keterbatasan fisik sekalipun. Ini adalah pelajaran terakhir dan paling berharga yang ia ajarkan kepada kami. Kami menerima warisan itu dengan rasa syukur yang mendalam dan tanggung jawab yang besar.
Kami berjanji pada diri sendiri dan pada ibuku untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ia tanamkan. Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk membangun, bukan merendahkan. Kami akan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, dan penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat atau buta akan nilai-nilai kehidupan. Kehidupan mungkin akan terus memberikan tantangan baru, cobaan, dan rintangan yang tak terduga. Tetapi kini, kami memiliki bekal yang lebih dari cukup. Kami memiliki cinta, dukungan, dan warisan tak ternilai dari seorang wanita luar biasa yang membuktikan bahwa cahaya sejati tak pernah padam, meski diremehkan oleh dunia. Kisah kami adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa kita memilih untuk menjadi, dan pada bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang lapang dan jiwa yang kuat.